Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube JRW Studio, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan sesosok ulama besar, panutan ribuan umat, mendadak berdiri menantang langit mendung pekat dengan sebotol bahan bakar di tangan kiri dan kitab suci di tangan kanannya. Di tengah riuhnya gemuruh petir siang bolong, beliau bersiap membumi hanguskan lembaran suci penuntun jalan kebenaran. Kengerian merayap pelan mencekik nadir kesadaran setiap saksi mata yang membeku kaku. Apa yang sebenarnya merasuki relung jiwa sang guru agung hingga berani mengundang azab maha pedih dari sang pencipta secara terang-terangan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Di sebuah desa yang sangat asri dan damai di pelosok Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, berdirilah sebuah pesantren tua yang sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pesantren ini dipimpin oleh seorang ulama karismatik yang sangat dicintai bernama Kiai Ahmad. Beliau bukan sekadar sosok guru agama biasa bagi warga sekitar maupun para pendatang. Bagi mereka semua, Kiai Ahmad adalah lentera yang benderang di tengah pekatnya kegelapan, pelipur lara bagi siapa saja yang sedang dirundung duka batin, dan rujukan utama dalam memecahkan setiap persoalan hidup yang terasa mustahil diselesaikan. Setiap tutur katanya yang keluar dari lisan selalu menyejukkan hati para pendengarnya. Wajahnya selalu teduh, memancarkan kedamaian abadi yang seolah bersumber langsung dari cahaya ilahi. Tidak heran jika ribuan santri dari berbagai pelosok negeri rela menempuh perjalanan jauh, hanya untuk menimba ilmu dan mencari keberkahan hidup darinya. Jika kamu datang ke sana dengan hati gundah, seketika ketenangan akan merasuk ke dalam jiwamu. Kiai Ahmad telah menghabiskan puluhan tahun sisa umurnya murni hanya untuk mengajarkan kebaikan dan menebar manfaat bagi sesama makhluk. Beliau membangun masjid desa yang megah dengan keringat dan usahanya sendiri, menyumbangkan sebagian besar harta benda miliknya untuk kaum duafa tanpa pamrih, dan selalu menjadi orang pertama yang berdiri di garda terdepan ketika ada warga desa yang membutuhkan pertolongan tenaga maupun pikiran di tengah malam sekalipun. Semua orang sangat mencintainya dengan tulus. Semua orang memuliakannya dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Tidak ada satupun manusia di wilayah pegunungan itu yang meragukan kedalaman ilmu agama dan tingkat ketaatan totalnya kepada Sang Pencipta. Warga desa sering berucap dengan penuh keyakinan bahwa hanya dengan menatap wajah beliau yang tenang, hati yang sedang bergejolak hebat dan kacau balau bisa seketika kembali menjadi sangat tentram. Kebaikan hatinya bagaikan aliran air jernih yang membasuh segala dahagamu akan kedamaian rohani. Ketaatan Kiai Ahmad kepada Allah adalah contoh nyata dan hidup bagi setiap santri dan tetangga yang mengenalnya dari dekat. Beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan ibadah di sepertiga malam, selalu menjaga lisan dari perkataan sia-sia, dan bibirnya tidak pernah berhenti melantunkan zikir memuji kebesaran asma Allah dalam setiap helaan napas. Keluarganya pun menjadi teladan yang sempurna di desa tersebut. Sang istri yang bernama Nyai Halimah adalah sosok pendamping yang sangat setia, sabar, dan penuh kasih sayang, yang selalu mendukung setiap langkah berat dakwah suaminya tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Kehidupan mereka berdua di dalam rumah yang sederhana itu tampak begitu sempurna dan damai, seolah sebuah kebun surga telah diturunkan lebih awal ke dunia untuk menaungi keluarga yang sangat diberkahi tersebut. Alhamdulillah, kehidupan pesantren terasa begitu berkah dan menenteramkan. Namun, siapa sangka dan siapa yang bisa menduga, di balik tirai ketaatan yang berlapis-lapis sangat tebal dan rutinitas kehidupan suci yang tampak tanpa celah itu, sebuah badai ujian yang maha dahsyat sedang mengintai dalam senyap yang mematikan. Ujian gaib yang tidak akan pernah disangka-sangka datangnya oleh siapapun, bahkan oleh diri Kiai Ahmad sendiri yang selama ini dianggap memiliki mata batin yang tajam. Semuanya bermula pada suatu malam di puncak musim kemarau yang sangat panjang dan menyiksa seluruh penduduk desa. Udara di malam itu terasa sangat gerah, panas membakar kulit, dan mencekam bulu kuduk. Angin seolah enggan berhembus sedikit pun untuk mendinginkan bumi. Daun-daun di pepohonan terdiam kaku layaknya patung mati di tengah kegelapan. Suara jangkrik, burung hantu, dan hewan malam yang biasanya ramai bersahutan di kebun, pada malam itu sama sekali tidak terdengar suaranya. Kesunyian malam beranjak terasa begitu menusuk tulang rusuk dan membawa sebuah firasat yang sangat buruk serta pekat.
Di malam yang sangat ganjil dan terasa salah itulah, warga desa dan para santri senior mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari dalam kediaman sang kiai. Kewarasan dan keimanan seolah sedang diuji hingga ke batas maksimal, menghancurkan segala keyakinan yang tertanam kuat di dalam benakmu. Pada malam-malam biasanya, dari sepertiga malam hingga menjelang adzan subuh berkumandang merdu membelah desa, sayup-sayup pasti akan terdengar lantunan ayat suci dari celah jendela bilik pribadi Kiai Ahmad. Suara seraknya yang khas, merdu, dan penuh penghayatan itu selalu menjadi penanda waktu otomatis bagi warga desa untuk terbangun dari tidur lelap dan segera mendirikan sholat tahajud menghadap Allah. Namun pada malam naas tersebut, suasana di sekitar rumah sang kiai sungguh sunyi senyap seperti di area pemakaman. Tidak ada lantunan doa yang memecah keheningan malam yang panjang. Tidak ada suara rintihan tangis zikir yang biasanya menyayat hati para pendengarnya. Yang terdengar jelas dari rumah sederhana berdinding kayu itu justru suara langkah telapak kaki yang mondar-mandir dengan ritme sangat gelisah. Terkadang terdengar suara barang berbahan keras yang dijatuhkan dengan kasar ke lantai, lalu diikuti oleh helaan napas yang sangat berat, panjang, dan penuh dengan keputusasaan. Keesokan harinya, ketika waktu sholat subuh tiba dan semburat cahaya matahari mulai muncul di ufuk timur, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi selama 2 dekade terakhir menggemparkan seluruh jamaah masjid. Kiai Ahmad tidak muncul di mihrab masjid. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa aneh, ganjil, dan sungguh tidak masuk akal sehat bagi mereka semua. Sejak Masjid Agung Beratap Limas itu berdiri kokoh bertahun-tahun yang lalu, belum pernah sekalipun sang guru absen mengimami sholat berjamaah, terkecuali saat beliau benar-benar sedang sakit parah hingga tidak bisa berdiri. Para jamaah saling berpandangan satu sama lain dengan raut wajah penuh tanda tanya besar dan kekhawatiran yang mendalam. Para santri pengurus segera bergegas berlari kecil mencoba mencari tahu keadaan guru tercinta mereka ke kediaman beliau. Namun pintu utama rumah tertutup sangat rapat dan dikunci dari dalam. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam ruangan meskipun pintu kayu jati itu sudah diketuk berkali-kali dengan suara keras. Akhirnya, dengan langkah gontai dan perasaan yang teramat berat hati, salah seorang ustadz paling senior terpaksa maju mengambil alih posisi imam agar sholat subuh tetap bisa ditunaikan tepat pada waktunya. Sungguh kepedihan mulai merayap memasuki jiwamu ketika melihat sosok teladan tiba-tiba menghilang tanpa jejak alasan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, keganjilan misterius itu sama sekali tidak membaik, melainkan perlahan menjadi semakin nyata, kelam, dan sangat menakutkan bagi seluruh penghuni pesantren. Kiai Ahmad benar-benar mengurung dirinya secara total di dalam rumah gelapnya. Beliau menolak keras menemui siapapun yang bertamu, menolak mengajar kitab kuning, bahkan menolak kehadiran keluarga terdekatnya sendiri. Makanan lezat yang dimasak dan diantarkan oleh istrinya dengan derayan air mata ke depan pintu kamar hanya disentuh sedikit. Bahkan pada minggu kedua lebih sering dibiarkan begitu saja hingga basi, berjamur, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wajahnya yang dulu selalu berseri-seri memancarkan nur iman, kini berubah drastis menjadi sangat pucat pasi, berkerut kuyu, dan terkesan menakutkan bagi siapa saja yang sempat meliriknya. Matanya cekung ke dalam dengan lingkaran hitam yang sangat pekat di sekeliling pelupuknya. Tatapan matanya yang dulu penuh wibawa kini kosong melompong, selalu menembus jauh ke arah tembok entah ke dunia dimensi mana yang sedang ia selami sendirian. Jika ada santri yang secara kebetulan berpapasan berhadap-hadapan dengannya saat beliau keluar sebentar ke sumur untuk mengambil air minum, beliau sama sekali tidak lagi mengukir senyum ramah atau menjawab ucapan salam yang dilontarkan dengan penuh rasa hormat. Beliau hanya berlalu menembus angin begitu saja, melangkah gontai menyeret kakinya seperti sebuah raga kosong tanpa jiwa yang telah kehilangan kompas arah jalan pulang. Pesona agungnya pudar, digantikan oleh awan gelap yang siap meruntuhkan seluruh pertahanan logikamu. Nyai Halimah, sang pendamping setia, adalah orang yang hatinya paling hancur berkeping-keping melihat perubahan ekstrim dan tiba-tiba dari suaminya tercinta. Setiap malam tiba, ia hanya bisa bersujud dan menangis terseduh-seduh di atas sajadahnya yang basah, memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah atas penderitaan suaminya yang sangat misterius dan tidak wajar ini. Di keheningan malam, ia sering mendengar suaminya bergumam dan berbicara sendiri di dalam kamar gelap berbau apek itu, meracau dengan nada marah tentang hal-hal duniawi yang sama sekali tidak bisa dipahami nalar manusia normal. Kadang suaminya berteriak lantang mempertanyakan konsep keadilan semesta,
Kadang suaminya mengamuk dan memukul dinding menyalahkan takdir atas hal yang tidak jelas. Dan kadang suaminya menangis histeris dengan suara melolong meratapi sesuatu yang tidak berwujud dalam pandangan mata biasa. Nyai Halimah terlalu takut untuk masuk dan bertanya. Ia hanya bisa terus-menerus menahan sesak di dada sambil mengirimkan doa-doa terbaiknya kepada Allah agar awan hitam kelam yang sedang menjajah dan menyelimuti relung hati suaminya segera diangkat dan sirna tanpa sisa. Desas-desus di kalangan masyarakat mulai menyebar dengan kecepatan kilat bagaikan api liar yang melahap habis tumpukan ranting kering, hingga ke seluruh penjuru desa tetangga. Berbagai spekulasi liar, fitnah, dan prasangka buruk bermunculan liar di warung-warung kopi, pasar tradisional, dan sudut-sudut gelap desa. Ada kelompok bapak-bapak yang dengan percaya diri mengatakan bahwa sang guru sedang menjalani laku tirakat gaib tingkat sangat tinggi untuk mencapai derajat wali suci. Ada pula kelompok ibu-ibu yang berbisik-bisik dengan nada gemetar ketakutan bahwa sang pemuka agama sedang mendapat kiriman penyakit santet ilmu hitam yang sangat parah dan tidak bisa disembuhkan oleh tabib sakti manapun dari pulau seberang. Bahkan, perlahan mulai ada segelintir orang yang termakan bisikan jahat iblis yang menuduh bahwa sang kiai diam-diam telah melakukan sebuah perjanjian terlarang dengan jin demi kekayaan. Namun sungguh, tidak ada satupun dari tebakan-tebakan bodoh dan fitnah keji itu yang mendekati kebenaran. Apa yang sesungguhnya sedang bergejolak hebat dan menghancurkan pondasi di dalam relung jiwa Kiai Ahmad jauh lebih mengerikan, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari sekadar penyakit fisik mematikan atau ujian spiritual pada umumnya. Sebuah teka-teki menakutkan yang akan membuat bulu kuduku merinding ketakutan. Sebuah kebimbangan hitam yang teramat sangat sedang merayap dan menggerogoti pondasi keyakinan tauhidnya secara perlahan namun pasti menghancurkan akal sehatnya. Tidak ada satu manusia pun yang tahu dengan pasti apa pemicu utama dari kehancuran batin yang tragis ini. Mungkin sebuah tragedi kecelakaan pilu yang menimpa rombongan desa bulan lalu, ketika jembatan bambu putus dan merenggut nyawa belasan anak yatim piatu di sungai deras, yang seketika membuat akal logikanya lumpuh dan tidak mampu lagi menerima konsep ketetapan takdir yang dirasa sangat menyakitkan. Atau mungkin, ini adalah murni serbuan bisikan bala tentara iblis yang bekerja sangat halus, rapi, dan sistematis hingga berhasil menemukan celah terkecil dan menembus benteng pertahanan keimanannya yang selama puluhan tahun ini dianggap sebagai yang paling kokoh dan mustahil runtuh di seluruh wilayah Jawa Barat. Yang pasti, ada sebuah pertanyaan mendasar dan sangat beracun yang terus berputar-putar di dalam isi kepalanya siang dan malam tanpa henti, meracuni setiap jengkal sel pikirannya, mengaburkan pandangan spiritualnya, dan dengan kejam perlahan-lahan mengikis habis seluruh sisa-sisa rasa cintanya dan rasa takutnya kepada Sang Pencipta alam semesta. Iblis seolah sedang bersorak kegirangan melihat runtuhnya benteng tauhid di dalam hati hamba-Mu yang paling taat. Puncak dari segala ketegangan luar biasa dan keganjilan yang menyiksa batin seluruh warga desa dan ratusan santri itu, akhirnya meledak pada hari Jumat tepat di minggu ketiga sejak beliau pertama kali memutuskan untuk mengurung diri dari dunia luar. Hari itu, seolah alam semesta pun ikut merasakan firasat malapetaka yang akan turun, bentangan langit di atas wilayah Singaparna berubah total tertutup oleh gumpalan awan hitam pekat yang bergulung-gulung sangat tebal dan berlapis-lapis, menutupi seluruh celah cahaya matahari siang. Suara guntur menggelegar dahsyat bersahut-sahutan memekakan telinga siapa saja yang mendengarnya. Kilatan cahaya petir menyambar-nyambar dengan buas membelah cakrawala gelap. Aneh bin ajaib. Tidak ada setetes air hujan pun yang jatuh membasahi tanah desa yang mulai retak-retak. Udara di siang bolong itu justru terasa sangat panas mendidih. Pengap seolah tidak ada oksigen, dan sangat menyesakkan dada bernapas. Ratusan jamaah sholat Jumat sudah berkumpul rapat di dalam area Masjid Agung. Mereka duduk bersila berdesak-desakan dengan tertib sambil menahan dada yang berdebar kencang, menanti dengan cemas sang ustadz hati pengganti untuk naik ke atas mimbar kayu jati, karena seluruh warga desa sudah sepenuhnya putus harapan untuk bisa melihat sosok Kiai Ahmad kembali memimpin dan mencerahkan hati mereka. Rasa putus asa menyelimuti seluruh jamaah seakan mencengkeram kuat tenggorokanmu tanpa ampun. Tiba-tiba saja, suara bantingan kayu yang teramat keras mengagetkan semua orang hingga banyak yang terlonjak dari duduknya. Pintu utama Masjid Agung ditendang dan terbuka dengan sangat kasar hingga engsel besinya berderit panjang merintih. Sosok Kiai Ahmad muncul berdiri kaku dari balik bayangan pintu yang terbuka lebar tersebut. Semua mata jamaah seketika tertuju lurus kepadanya. Pakaian jubah putih panjang yang biasanya ia kenakan dengan sangat rapi dan bersih mewangi, kini tampak sangat lusuh, penuh noda kotoran tanah,
dan kusut Masai seolah tidak pernah diganti berminggu-minggu. Rambutnya dibiarkan berantakan memanjang tidak karuan, tanpa tertutup peci haji putih yang selalu menjadi ciri khas kebanggaannya. Otot rahang di wajahnya mengeras kaku. Urat-urat di lehernya menonjol menahan luapan amarah yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kengerian yang memancar dari raga renta itu akan membuat seluruh sendi mukaku tak bisa digerakkan. Namun, yang paling membuat seluruh jamaah di dalam masjid terkesiap hebat, hingga aliran darah mereka terasa berhenti mengalir saat itu juga adalah apa yang sedang beliau cengkeram erat-erat dengan tangan kanannya yang gemetar. Sebuah kitab suci Al-Quran yang selama puluhan tahun ini selalu beliau peluk. Beliau baca dengan linangan air mata rindu, dan beliau muliakan di atas kepalanya. Tatapan mata sang guru besar saat menyapu menatap seluruh penjuru ruangan masjid kini tidak lagi terlihat kosong ataupun sedih, melainkan sepenuhnya dipenuhi dengan sorot pemberontakan liar, kebencian yang mendalam, dan tantangan yang menyala-nyala buas laksana kobaran bara api dari dasar neraka. Rasa tidak percaya menghantam batin ratusan manusia, menyisakan pertanyaan besar di benakmu tentang kengerian apa yang akan terjadi selanjutnya. Langkah kakinya mulai bergerak lambat, terasa berat namun ditekan ke lantai dengan sangat pasti, berjalan mantap membelah saf para jamaah yang duduk ketakutan, menuju tepat ke arah pelataran tengah masjid yang posisinya terbuka menghadap langsung ke langit yang mendung pekat. Ratusan pasang mata terus menatap pergerakannya dengan penuh rasa kebingungan yang luar biasa menyiksa, ketakutan yang mencekam jiwa hingga ke akar, dan rasa tidak percaya atas adegan nyata yang sedang mereka saksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri pada siang hari itu. Suasana riuh di dalam masjid dan di area sekitarnya mendadak berubah menjadi sunyi senyap dan hening seketika. Suasana berubah sangat mencekam seolah putaran sang waktu benar-benar berhenti berdetak di tempat itu juga. Tidak ada satupun bibir dari santri maupun sesepuh desa yang berani bergetar mengeluarkan suara teguran atau larangan. Mereka semua hanya bisa mematung kaku menahan napas di tenggorokan, menyaksikan sosok guru yang sangat mereka sucikan dan patuhi kini berdiri tegak menantang langit di tengah pelataran batu bata sana. Perlahan-lahan, tangan kirinya mulai bergerak merogoh mengambil sesuatu dari dalam saku jubah lusuhnya, sementara hembusan angin panas mendadak bertiup sangat kencang berputar-putar seperti angin puyuh kecil menyapu pelataran masjid, menerbangkan debu dan dedaunan kering. Seolah seluruh alam semesta pun sedang menjerit histeris ketakutan menanti sebuah malapetaka besar dan tak terampuni yang dipastikan akan segera meletus di detik berikutnya. Kengerian ini akan mengikat pandanganmu, membuat hatimu berdebar tiada henti menantikan jatuhnya murka dari Sang Maha Kuasa. Chapter 2. Bara api bencana membakar kesucian. Suara gesekan batang korek api itu terdengar bagaikan robekan kasar di atas kanvas kesunyian yang menyelimuti pelataran Masjid Agung Singaparna. Gesekan pertama gagal memercikan api, hanya meninggalkan jejak goresan kelabu di sisi kotak kayu. Tangan keriput Kiai Ahmad yang gemetar hebat kembali mencoba untuk kedua kalinya dengan tenaga yang jauh lebih kuat dan beringas. Waktu seolah membeku sepenuhnya. Detak jantung ratusan pasang mata yang menyaksikan adegan terkutuk itu serasa berhenti berdetak menanti detik-detik kehancuran. Pada gesekan ketiga, sebuah percikan api kecil berwarna jingga kemerahan akhirnya menyala terang. Menari-nari liar tertiup hembusan angin panas yang menderu-deru membawa debu kering. Percikan sekecil itu sudah cukup untuk menjadi saksi bisu atas keruntuhan sebuah peradaban iman yang telah dibangun susah payah selama puluhan tahun di desa ini. Tanpa keraguan sedikitpun yang tersisa di dalam lubuk hatinya, Kiai Ahmad mendekatkan nyala api tersebut ke arah sampul kitab suci Al-Quran yang sudah basah kuyup berlumuran cairan minyak tanah pekat di tangan kanannya. Pemandangan mengerikan ini sungguh akan merobek-robek nuranimu hingga ke dasar yang paling dalam tak bersisa. Hanya dalam hitungan sepersekian detik, lidah api yang kelaparan itu langsung menyambar ganas permukaan kulit sampul yang basah beraroma tajam. Suara letupan kecil terdengar keras saat bahan bakar itu tersulut sempurna, disusul oleh kobaran api yang membesar dengan sangat cepat, melahap rakus setiap lembaran kertas suci di dalamnya tanpa ampun. Api merah kekuningan itu menari-nari beringas di atas telapak tangan sang panutan desa, memancarkan hawa panas yang menyengat dan cahaya yang menyilaukan mata di tengah gelapnya siang berawan pekat itu. Asap hitam legam mulai membumbung tinggi berputar-putar menembus lapisan udara, membawa serta aroma kertas tua terbakar yang sangat menyesakkan dada, bercampur baur dengan bau bensin yang sangat memuakkan penciumanmu. Kitab suci yang selama ini selalu menjadi sumber cahaya lentera di setiap malam-malam sunyi,
kini berubah wujud menjadi gumpalan bara api di tangan orang yang paling dipercaya untuk menjaganya. Rasa pedih yang sungguh tidak terperi seketika menyambar seluruh saraf kesadaranmu saat menyadari betapa rapuhnya keimanan manusia di hadapan ujian gaib yang tidak kasat mata oleh manusia biasa. Jeritan tertahan terdengar memilukan dari barisan para jamaah yang duduk mematung kaku di dalam masjid. Ustadz Mahmud, santri senior yang paling setia sejak awal berdiri, merasakan seolah ada godam besi raksasa yang menghantam ulu hatinya dengan kekuatan penuh mematikan. Kedua lututnya seketika lemas tidak bertulang. Tubuhnya lurus sujud berdebum ke atas lantai keramik dingin sambil mencengkeram kepalanya sendiri dengan kedua tangan kuat-kuat. Air mata penderitaan mengalir deras bagaikan anak sungai yang tanggulnya jebol akibat badai, membasahi pipinya yang berubah pucat pasi seperti mayat. Bibirnya terus-menerus bergetar merapal lantunan istighfar tiada henti memohon ampunan kepada Allah atas dosa maha besar yang sedang dipertontonkan dengan bangga tepat di depan matanya. Ia tidak sanggup lagi mengangkat wajahnya barang sedetik pun untuk melihat sosok guru yang sangat ia cintai kini berubah menjadi monster mengerikan penghancur tiang agama. Pemandangan kejam ini benar-benar akan menguji batas kewarasan logikamu secara brutal, membuat kamu mempertanyakan segala kebaikan yang pernah ada menetap di dunia yang fana ini. Beberapa jamaah yang usianya sudah sepuh jatuh pingsan tak sadarkan diri di tempat duduk mereka. Tidak kuat menahan hantaman psikologis yang terlalu dahsyat dan mendadak ini menimpa batin mereka. Di ambang pintu samping yang terbuka, jeritan tangis Nyai Halimah akhirnya pecah berantakan menembus udara yang sangat pengap. Suaranya melolong panjang penuh dengan keputusasaan yang teramat dalam dan gelap, menyayat hati nurani siapapun yang mendengarnya saat itu. Ia memukulkan kedua telapak tangannya ke lantai bata hingga memar dan mengeluarkan darah kental, meratapi kehancuran jiwa suaminya yang selama puluhan tahun ini selalu menjadi imam kebanggaannya dalam membina rumah tangga surgawi. Nyai Halimah sama sekali tidak peduli lagi dengan rasa sakit di sekujur tubuh rentanya. Rasa sakit di dalam hatinya jauh lebih menyiksa hingga rasanya ia ingin mati saat itu juga agar tidak perlu lagi menyaksikan kiamat kecil yang sedang melanda keluarganya tercinta. Ia berteriak histeris memanggil-manggil nama suaminya dengan suara parau yang nyaris habis, memohon dengan sangat agar suaminya segera melepaskan kobaran bara api itu dan kembali bersujud memohon ampun dalam tangisan taubat. Namun suara tangisan pilu istrinya itu seolah sama sekali tidak mampu menembus telinga Kiai Ahmad yang sudah tertutup rapat oleh lapisan kebencian dan kesesatan yang sangat tebal tak tertembus. Kamu bisa merasakan aliran kepedihan sang istri yang hatinya hancur lebur berkeping-keping melihat kehancuran total pelindung hidupnya di siang yang kelabu itu. Kiai Ahmad masih terus berdiri tegak menantang layaknya patung iblis di tengah pelataran luas. Matanya tidak berkedip sedikit pun menatap lidah api yang terus menjilat-jilat melahap lembaran firman suci hingga menjadi abu. Wajahnya diterangi penuh oleh cahaya kemerahan dari kobaran api neraka dunia itu, memperlihatkan otot-otot rahangnya yang menonjol kaku dan tatapan matanya yang sangat mengerikan. Kosong melompong namun penuh dengan amarah yang meluap-luap tak terkendali. Anehnya, meskipun nyala api itu berkobar dengan sangat besar tepat di atas telapak tangannya yang keriput dan lemah, ia seolah sama sekali tidak merasakan hawa panas atau rasa sakit melepuh sedikit pun. Tangannya tetap kokoh dan keras mencengkeram kuat sisa-sisa pinggiran kitab yang mulai berubah membusuk menjadi serpihan abu hitam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti rentetan siksaan abadi di dalam neraka jahanam, ia melepaskan cengkeramannya dan membiarkan kitab suci yang sedang menyala hebat itu jatuh berdebum keras membentur lantai batu bata merah di bawah pijakan kakinya. Suara benturan itu menggema panjang memantul-mantul di dinding masjid, diikuti oleh hamburan bunga api dan abu hitam pekat yang berterbangan liar ke segala arah ditiup angin kencang berputar. Kengerian yang memuncak dahsyat ini sungguh akan mengunci aliran napasmu dengan paksa di pangkal tenggorokan yang kering. Sisa-sisa lembaran suci yang hangus terbakar tergeletak tak berdaya menyedihkan di atas tanah berdebu. Apinya perlahan-lahan mulai mereda menyisakan tumpukan abu kelabu dan bau sangit menyengat yang teramat tajam. Kiai Ahmad menunduk menatap sisa-sisa onggokan abu tersebut dengan senyuman miring yang sangat ganjil dan sangat mengerikan. Senyuman sinis yang belum pernah sekalipun terlukis di wajah teduhnya selama beliau hidup di dunia. Ia mengangkat kepalanya perlahan menantang maut, menatap tajam ke arah langit mendung pekat yang bergulung-gulung tepat di atas kubah utama Masjid Singaparna. Suara guntur meledak dahsyat menyambut tatapan sombongnya yang tak beralasan, menggetarkan bumi pijakan mereka hingga terasa seperti akan terjadi rentetan gempa bumi berkekuatan besar meruntuhkan desa.
Kilatan petir raksasa menyambar-nyambar membabi buta membelah cakrawala kelam yang menakutkan, menyinari sosok Renta yang kini telah sepenuhnya berpaling menjauh dari cahaya kebenaran ilahi tanpa sisa. Keheningan yang menyiksa perlahan kembali merayap mencekik leher, hanya diselingi oleh isak tangis tertahan dari ratusan orang yang masih dilanda trauma mendalam tiada tara. Kamu pasti akan merinding hebat membayangkan berada di tengah suasana mencekam tanpa celah jalan keluar ini walau hanya sedetik. Namun, kesombongan dan tantangan terang-terangan itu tidak dibiarkan berlangsung lama tertawa di atas bumi oleh sang pemilik semesta alam. Ketika semua orang bodoh mengira bahwa adegan menakutkan itu telah berakhir tuntas dengan jatuhnya kitab suci menjadi abu ke tanah, sebuah fenomena alam gaib yang sangat tidak wajar mulai terjadi dengan kecepatan yang mengerikan menembus batas akal manusia. Udara panas yang sedari tadi siang mencekik sesak dada tiba-tiba berubah drastis wujud menjadi hawa dingin es yang teramat sangat menusuk hingga ke dalam sumsum tulang belakang. Suhu udara anjlok jatuh dengan sangat ekstrim dalam hitungan detik yang mematikan, membuat napas setiap orang yang menghela udara mengeluarkan hembusan uap putih tipis seperti di padang salju. Angin puyuh liar yang tadi hanya berputar kencang di pelataran mendadak berhenti total tak bergerak, menciptakan sebuah ruang hampa udara yang sangat kedap suara dan membawa aura kematian pekat. Awan hitam tebal yang bergulung-gulung liar di langit atas kini mulai bergerak turun merosot dengan sangat cepat, memusat tepat di atas pelataran masjid tempat Kiai Ahmad berdiri sombong, membentuk sebuah corong raksasa yang berputar-putar sangat mengerikan persis seperti mata angin puting beliung raksasa penghancur kota yang siap menelan segala sesuatu di bawahnya hidup-hidup. Kegelapan mutlak yang merayap turun ini seakan menyerap habis seluruh sisa cahaya harapan yang ada di sekitarmu membiarkanmu buta dalam ketakutan. Dari dalam pusat corong awan hitam pekat itu, mulai terdengar suara gemuruh aneh yang sama sekali tidak seperti suara guntur badai biasa. Suaranya terdengar mendesing seperti gesekan ribuan lempeng besi berkarat raksasa yang ditarik secara bersamaan bergesekan. Sangat memekakan telinga dan membuat isi kepala terasa mau pecah berkeping-keping hancur. Ustadz Mahmud dan seluruh jamaah di belakangnya serentak menutupi kedua telinga mereka rapat-rapat sambil memejamkan mata menahan perih, merasakan firasat buruk kehancuran yang jauh lebih besar dan mematikan sedang turun melesat dengan kecepatan kilat dari atas langit gelap sana. Kiai Ahmad yang tadinya berdiri tegak dengan senyum meremehkan langit kini mendadak tampak terkesiap kaget. Senyum iblisnya luntur seketika digantikan oleh raut wajah kebingungan pucat dan panik yang luar biasa menguasai raga. Ia mencoba panik untuk melangkah mundur lari dari pusat pelataran berbata merah, namun telapak kakinya seolah tertancap sangat dalam menyatu ke dalam perut bumi, sama sekali tidak bisa digerakkan bergeser 1 inci pun dari tempatnya semula berpijak. Ia meronta-ronta merintih menarik kakinya dengan sekuat sisa tenaga hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar nyaris pecah menahan rasa sakit, namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil sedikit pun selain keputusasaan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras membasahi wajah keriput pucat pasinya bagai diguyur air es. Matanya melotot lebar nyaris keluar dari kelopaknya menatap ngeri ke arah corong awan hitam yang kini jaraknya hanya tinggal beberapa meter di atas ubun-ubun kepalanya. Bersiap untuk melepaskan murka maha dahsyat yang tidak akan pernah sanggup dibayangkan oleh akal sehat manusia paling jenius manapun di muka bumi ini. Pemandangan penuh kengerian batin ini dipastikan akan membuat aliran darahmu berdesir hebat membeku di tempat. Tepat ketika puncak kepanikan Kiai Ahmad mencapai titik nadir tertingginya yang menyedihkan, sebuah kilatan cahaya ganjil yang sangat aneh menyambar buas keluar dari pusat corong pusaran awan tersebut. Bukan kilatan cahaya petir putih atau biru wajar yang menyilaukan mata seperti biasa, melainkan sebuah kilatan cahaya tebal berwarna merah darah legam pekat yang sangat menyilaukan pandangan dan membawa hawa panas luar biasa membakar. Kilatan merah darah pekat itu menyambar lurus menuki ke bawah dengan kecepatan cahaya yang sama sekali tidak bisa diikuti oleh pandangan mata manusia biasa manapun, menghantam keras tepat bersarang di tengah telapak tangan kanan Kiai Ahmad. Telapak tangan kotor yang sama persis yang beberapa saat lalu digunakan semena-mena untuk menyulut api membakar kitab suci kebanggaan jutaan umat manusia. Suara ledakan tumpul yang sangat aneh menggetarkan dada mengiringi sambaran cahaya merah lakna tersebut. Tidak ada kobaran api fisik yang terlihat menyala membakar jubahnya. Namun seketika itu juga pada detik yang sama Kiai Ahmad memekik histeris melolong dengan suara yang sangat melengking tinggi dan menyayat hati. Jeritan kepanikan buta dan kesakitan luar biasa yang bahkan sanggup mengalahkan gemuruh suara badai di atas langit sana. Jeritannya terdengar persis seperti lengkingan pilu hewan buas yang sedang dikuliti dan disembelih hidup-hidup perlahan-lahan,
bergema memantul-mantul di dinding-dinding batu masjid dan menembus kejam ke dalam gendang telinga seluruh saksi mata yang masih membeku kaku dalam ketakutan yang tak terlukiskan dengan kamus bahasa apapun. Seluruh barisan jamaah yang tadinya menunduk sujud ketakutan kini tanpa sadar didorong untuk mengangkat kepala mereka perlahan-lahan, dikendalikan oleh rasa penasaran liar yang bercampur lebur dengan teror mistis yang mencekam relung jiwa. Apa yang mereka saksikan selanjutnya dengan mata kepala sendiri adalah sebuah pemandangan azab pedih mengerikan yang akan terukir abadi berdarah sebagai mimpi buruk paling kelam di sepanjang sisa hidup mereka hingga ajal menjemput. Tangan kanan Kiai Ahmad yang telah terkena hantaman sambaran cahaya merah darah itu mulai mengalami proses perubahan fisik yang sangat menjijikkan dan melanggar semua hukum alam. Kulit keriputnya yang tadinya basah oleh sisa minyak tanah perlahan-lahan berubah warna drastis menjadi hitam pekat legam seperti bongkahan arang yang sedang dipanggang berjam-jam di dalam tungku pembakaran bersuhu ribuan derajat Celcius. Urat-urat nadinya membengkak menonjol keluar dengan sangat mengerikan mengancam akan meledak. Namun alih-alih memancarkan warna kebiruan darah wajar, urat-urat bengkak itu justru menyala terang benderang dari dalam dengan warna merah menyala. Seolah ada aliran lahar panas gunung berapi mendidih yang sedang dipompa paksa mengalir menembus jaringan pembuluh darahnya merusak segalanya. Asap kelabu tebal mulai mengepul keluar berdesis dari sela-sela pori-pori kulitnya yang hangus, membawa hempasan aroma daging manusia terbakar yang sangat busuk, amis, dan menyengat, membuat isi perut siapapun yang tidak sengaja menghirupnya bergejolak hebat ingin segera memuntahkan seluruh isinya ke lantai. Kengerian azab instan yang amat nyata ini sungguh akan membuat sekujur bulu kudu'u berdiri tegang kaku menanti dengan cemas akhir dari penderitaan penyiksaan tersebut. Kiai Ahmad terus menjerit memanggil nama Allah sejadi-jadinya membelah keheningan. Tubuh rentanya berguncang hebat meronta-ronta liar menahan siksaan azab api neraka dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis barat manapun. Ia mencoba mengibaskan tangan kanannya yang berasap dengan beringas seolah ingin melempar membuang rasa panas mematikan yang membakar sumsum tulang-tulangnya dari dalam tubuh. Namun semua usahanya murni sia-sia belaka tak berguna. Tangan kiri yang tadinya kokoh memegang kotak korek api kini meronta berusaha keras mencengkeram erat pergelangan tangan kanannya sendiri, bermaksud putus asa untuk meredam rasa sakit lelehan lava yang luar biasa menyiksa itu. Namun malapetaka hukuman justru semakin bertambah menjadi parah. Begitu kulit telapak tangan kirinya bersentuhan langsung dengan kulit tangan kanannya yang menghitam pekat menyala. Seketika itu juga hawa panas yang menyiksa jiwa itu menjalar melompat dan merambat dengan sangat cepat kilat melintasi jaringan lengannya yang tersisa. Kini, kedua belah tangannya mulai hangus menghitam melepuh dari ujung kuku jari, hingga merambat naik cepat mendekati batas siku tangannya. Kiai Ahmad seketika roboh berlutut keras menghantam di atas pelataran batu bata. Wajahnya menengadah pasrah ke langit kelam dengan mulut terbuka lebar memuntahkan jeritan penderitaan tanpa akhir jeda. Sementara kedua tangannya yang lumpuh terus mengepulkan asap berbau busuk daging terbakar menyiksa di bawah tatapan ngeri ratusan jamaah yang dipaksa lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun untuk menolong rintihannya. Penderitaan kejam yang dialaminya rupanya tidak berhenti memberikan ampunan sampai di situ saja. Hawa panas mendidih dari dalam tubuhnya tampaknya merusak jaringan pita suaranya, mengubah paksa jeritan histerisnya perlahan-lahan menjadi suara rintihan serak parau yang sangat menyedihkan dan penuh warna putus asa mendalam. Matanya yang tadi menatap sombong penuh tantangan kepada langit kini terbelalak lebar nyaris melompat dipenuhi oleh serabut urat-urat merah yang nyaris pecah berantakan karena tekanan rasa sakit yang teramat sangat menyiksa kewarasan. Air mata kesakitan kental mengalir deras membasahi pipinya yang mulai kuyu membusuk dan keriput ditarik oleh penderitaan gaib. Nyai Halimah yang dipaksa melihat suaminya disiksa hidup-hidup dengan cara yang sangat kejam dan tidak wajar oleh kekuatan mutlak tidak kasat mata. Akhirnya jatuh pingsan terbanting tak sadarkan diri di ambang pintu masjid. Tidak sanggup lagi sekuat tenaga menahan beban mental yang menghancurkan seluruh saraf kewarasan di dalam otaknya. Ustadz Mahmud dan beberapa barisan santri muda hanya bisa menangis terseduh-seduh hancur dalam dia menahan isak, menggigit bibir mereka kuat-kuat hingga meneteskan darah segar agar tidak mengeluarkan suara jeritan ketakutan yang dilarang. Mereka semua dipaksa oleh keadaan sekeliling untuk menjadi saksi mata langsung bagaimana hukuman murka Allah turun menyambar dengan sangat cepat dan sama sekali tidak terduga kepada hamba yang dengan kesadaran sengaja berani menginjak-injak kehormatan firman sucinya. Adegan penderitaan penyiksaan tanpa henti ini benar-benar akan membuat seluruh aliran napasmu tercekat kaku menyakitkan di pangkal tenggorokan. Angin dingin misterius yang membeku mematikan itu terus berhembus sangat kencang menyapu di sekitar tubuh Kiai Ahmad yang merintih memohon kesakitan di lantai.
Sangat kontras dengan hawa panas menyala yang membakar kedua lengannya dari dalam hingga ke tulang. Corong awan hitam raksasa di atas kepalanya masih terus berputar-putar liar dengan ritme suara gemuruh yang semakin memekakan gendang telinga, seolah sedang bersiap siaga untuk menjatuhkan gelombang hukuman tahap kedua yang dipastikan jauh lebih mengerikan tak terbayangkan dari sebelumnya. Seluruh area suci pesantren Singaparna kini terisolasi tertutup total dalam sebuah kubah ketakutan gaib transparan yang tidak bisa ditembus keluar masuk oleh manusia siapapun. Tidak ada satupun manusia warga desa di luar batas gerbang yang berani melangkah mendekat mengintip. Mereka hanya bisa melihat ngeri kumpulan awan hitam ganjil yang memusat berputar di atas kubah masjid dari kejauhan dengan perasaan gentar dan merinding. Di dalam pusat pelataran, sosok teladan panutan yang dulu selalu memancarkan cahaya kedamaian dan kelembutan tutur kata itu kini terkapar mengenaskan di tanah menanggung siksaan pedih yang tidak bisa dijelaskan dengan ribuan kata-kata. Kulit lengannya terus-menerus mengelupas jatuh perlahan-lahan bagai dedaunan layu, memperlihatkan gumpalan daging yang menghitam hangus seolah dibakar perlahan oleh api neraka yang tidak terlihat wujud apinya, mengirimkan pesan teror peringatan mutlak bagi siapa saja manusia yang berani meragukan kebesaran Sang Pencipta alam raya. Siksaan penuh derita yang belum menemukan titik ujung ini akan mengikat rasa penasaranmu semakin dalam menyiksa akal. Pemandangan di pelataran Masjid Agung Singaparna, Tasikmalaya, kini telah berubah total menjadi sebuah lukisan neraka jahanam yang tergelar nyata di atas bentangan dunia fana. Kiai Ahmad, sosok guru besar yang selama puluhan tahun selalu dieluk-elukan dan dihormati bagaikan malaikat pelindung pencerah desa, kini terkapar berguling-guling menyedihkan di atas susunan batu bata merah yang keras. Tubuh rentanya terus-menerus kejang-kejang hebat menahan rentetan siksaan gaib yang sama sekali tidak kasat mata secara fisik, namun efek kerusakannya sangat brutal menghancurkan raga dan kewarasan. Kedua belah tangannya, mulai dari ujung kuku hingga merambat naik sebatas siku, telah berubah wujud sepenuhnya menjadi bongkahan daging hangus yang menghitam pekat seperti arang kayu jati yang dibakar berhari-hari di dalam tungku pandai besi bersuhu ekstrim. Asap kelabu kotor berbau sangat amis dan busuk terus mengepul tanpa henti dari celah-celah kulitnya yang melepuh parah terkelupas, mengantarkan aroma penderitaan abadi yang dipastikan akan membuat isi perutmu bergejolak hebat menahan rasa mual yang luar biasa menyiksa rongga dada. Rintihan parau yang keluar dari kerongkongan sang kiai kini terdengar semakin melemah kehabisan pasokan tenaga. Namun nada keputusasaan kelam yang terkandung di dalamnya justru terasa semakin pekat dan menyayat-nyayat nurani siapapun yang mendengarnya tanpa bisa memberikan pertolongan sekecil apapun. Kengerian murni yang tersaji pada siang hari kelabu ini dijamin akan menanamkan trauma psikologis terdalam di dalam akalmu yang paling jernih, hingga terbawa ke alam mimpi buruk yang panjang. Ustadz Mahmud, santri senior teladan yang masih berlutut kaku di barisan paling depan saf jamaah, merasakan seolah seluruh aliran darah di sekujur tubuhnya telah membeku total menjadi kepingan es di tengah musim dingin yang mematikan. Kedua bola matanya terbelalak sangat lebar menatap nanar penuh linangan air mata duka cita yang mendalam ke arah penderitaan gurunya di tengah pelataran terbuka sana. Hati nuraninya menjerit histeris meronta-ronta merobek kewarasan batinnya, memerintahkan insting kemanusiaannya untuk segera bangkit berdiri melawan rasa takut dan berlari menerjang hembusan angin kencang demi memeluk raga gurunya yang sedang sekarat disiksa oleh kekuatan tak kasat mata di bawah langit mendung. Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaga yang masih bisa ia kumpulkan dengan sangat susah payah, Ustadz Mahmud memaksakan kedua belah kakinya yang gemetar hebat untuk berdiri tegak menopang berat badannya yang mendadak terasa bertonton. Ia melangkah terhuyung-huyung maju ke depan dengan pandangan kabur oleh air mata. Melangkah satu pijakan, dua pijakan, bermaksud penuh tekad untuk menembus batas pelataran berbatu bata merah itu. Namun sungguh di luar dugaan akal sehat semua manusia yang hadir, tepat ketika ujung jari kakinya hendak melewati garis batas teras ubin masjid, sebuah benturan energi gaib yang sangat keras namun tidak berwujud menolak tubuhnya dengan sangat beringas. Tubuh Ustadz Mahmud seketika terpental mundur jauh ke belakang dengan kasar, seolah-olah ia baru saja menabrak sebuah dinding kaca tebal berlapis baja pelindung peluru yang membentang menutupi seluruh area pelataran. Ia jatuh berdebu membentur lantai keramik masjid sambil mengerang kesakitan memegangi tulang rusuk dadanya yang terasa sesak kehabisan pasokan napas. Pemandangan putus asa yang menyayat hati ini sungguh akan membuat air matamu menetes deras membasahi pipi, menyadari betapa manusia hanyalah makhluk ciptaan yang teramat lemah dan sama sekali tidak berdaya sedikit pun di hadapan murka mutlak Sang Pencipta alam semesta raya.
Sebuah kubah isolasi gaib yang sama sekali transparan namun tidak bisa tertembus oleh kekuatan daya fisik buatan manusia manapun rupanya telah sengaja diturunkan dari atas langit untuk mengurung Kiai Ahmad sendirian di tengah pelataran panggung hukuman tersebut. Tidak ada satupun manusia biasa, tidak ada hembusan angin dari luar, ataupun intervensi benda fisik apapun yang diizinkan masuk menembus untuk campur tangan meringankan azab Allah yang sedang ditimpakan dengan sangat presisi dan teramat kejam itu kepadanya. Ratusan jamaah dan barisan santri yang menyaksikan kejadian pentalan keras Ustadz Mahmud seketika merayap mundur teratur ke arah belakang dengan raut wajah pucat pasi dilanda kepanikan batin yang luar biasa mencekam kalbu. Mereka saling berpelukan dan berpegangan erat satu sama lain mencari kekuatan semu, menggigil kedinginan ketakutan melihat batas wilayah kekuasaan ilahi yang sedang bekerja aktif tepat di depan batang hidung mereka. Alhamdulillah, tidak ada lagi santri muda yang berani mencoba mengulangi tindakan berani dan bodoh untuk menolong sang penista agama yang telah jatuh ke dalam jurang kesesatan tersebut. Mereka semua hanya bisa memaksakan diri duduk meringkuk menangis terseduh-seduh dalam kebisuan yang menyiksa, menggigit bibir mereka sendiri kuat-kuat hingga meneteskan darah anyir agar terhindar dari gelombang histeria massal yang mengancam akan meledak dan meruntuhkan pilar-pilar kedamaian masjid. Perasaan terjebak dan tidak berdaya yang mengurung mental mereka semua ini seakan-akan ikut merayap masuk mencekik lehermu secara perlahan-lahan tanpa ampun, membiarkanmu tersedak menyakitkan di dalam lautan keputusasaan tanpa ujung pangkal yang pasti. Di luar batas kubah pertahanan gaib tersebut, pusaran angin dingin yang sangat ganjil dan menusuk sumsum tulang belakang masih terus berhembus liar mengitari seluruh area kompleks bangunan Masjid Singaparna dengan ritme yang menakutkan. Namun aneh bin ajaib, di dalam area lingkaran pelataran tempat tubuh Kiai Ahmad terkapar menyedihkan meregang nyawa, udara di sana justru bergetar hebat memancarkan gelombang hawa panas yang sangat mendidih membakar layaknya suhu di dalam mulut kawah gunung berapi yang sedang aktif bergejolak. Efek distorsi udara panas yang mematikan itu bahkan bisa terlihat sangat jelas beriak-riak membengkokkan pandangan mata telanjang para saksi dari luar batas pandang kubah pelindung. Suhu ekstrim yang terkurung dan terus berputar-putar di dalam pelataran itu perlahan-lahan mulai membuat deretan lantai batu bata merah di bawah punggung tubuh sang kiai retak-retak memanjang, mengeluarkan suara gemeretak ngeri pecah belah yang sangat memekakan telinga para pendengarnya. Susunan batu bata kuno itu tampak berubah warna drastis menjadi kehitaman legam, seolah ikut terpanggang oleh pancaran suhu panas neraka yang terus menguar tanpa henti dari kedua belah tangan sang ulama yang terus menyala terang kemerahan dari dalam jaringan urat nadinya sendiri. Kiai Ahmad terus menggeliat kesakitan memutar-mutar tubuhnya seperti seekor cacing tanah kepanasan yang dilemparkan tanpa belas kasihan ke atas wajan baja yang sedang dibakar api besar. Matanya mendelik liar menatap sisa-sisa serpihan abu dari lembaran mushaf Al-Quran yang tadi ia bakar dengan penuh rasa kesombongan tinggi, yang kini berserakan beterbangan mengejek kelemahannya tepat di depan wajahnya sendiri, akibat hembusan napasnya yang putus-putus. Penyesalan teramat sangat yang dipastikan datang sangat terlambat, yang terpancar jelas dari tatapan matanya yang mulai meredup itu dipastikan akan membuat bulu kudu'u merinding tegak berdiri tegak membayangkan siksaan batin yang tak terperikan oleh susunan kata-kata manapun di dunia ini. Sementara itu, corong awan hitam raksasa pekat yang sedari tadi menggantung rendah berputar-putar buas di atas langit pelataran, perlahan-lahan mulai merubah pola putarannya menjadi semakin rapat, semakin buas, dan memancarkan aura ancaman yang sangat mematikan. Suara gemuruh mendesing tajam yang sedari siang tadi terdengar mengganggu layaknya gesekan ribuan lempeng besi berkarat raksasa. Kini eskalasinya meningkat drastis berlipat ganda menjadi sebuah raungan panjang yang sangat menggetarkan tulang dada dan seketika meruntuhkan sisa-sisa keberanian. Raungan ganjil yang aneh itu bergema memantul-mantul bersahutan dari atas awan langit turun menghujam bumi, menembus paksa lapisan pertahanan mental spiritual setiap manusia yang mendengarnya saat itu juga, menciptakan sebuah rasa teror gaib psikologis yang membuat isi kepala terasa mau pecah berantakan berkeping-keping menjadi debu. Kilatan-kilatan cahaya petir yang berwarna merah darah legam mulai terlihat berkelebatan menari-nari liar di dalam perut gumpalan awan kegelapan tersebut, seolah sedang melakukan sebuah proses pengisian daya kosmis mematikan untuk melepaskan gelombang hantaman azab langit tahap berikutnya yang dipastikan akan jauh lebih merusak dan meluluh lantakan sisa-sisa kesombongan hamba yang berani menantang kebesaran nama Allah secara terang-terangan. Atmosfer tekanan udara yang semakin pekat dan berat oleh desakan aura gaib hukuman ini sungguh akan menjepit saluran pernapasanmu dengan jepitan yang sangat kuat tak tertahankan, memaksamu untuk terus menahan tarikan napas dalam ketegangan puncak yang teramat sangat menyiksa sekujur jiwa dan ragamu.
Kesadaran para pengurus pesantren dan warga desa yang berada di sekitar saf pinggiran perlahan mulai kembali pulih perlahan satu persatu dari rasa syok berat yang tadi sempat melumpuhkan seluruh fungsi saraf otak mereka. Beberapa ustadz muda pengurus dengan langkah kaki gemetar hebat dan air mata yang terus bercucuran mulai berinisiatif mengambil tindakan darurat untuk mengangkat raga lemas tubuh Nyai Halimah yang masih pingsan tak sadarkan diri di dekat ambang pintu samping bangunan masjid. Membawanya pergi menjauh dari zona titik kumpul bahaya menuju ke area gedung asrama putri yang dirasa posisinya sedikit lebih aman dari jangkauan jilatan sambaran petir merah laknat pemusnah tersebut. Alhamdulillah puji syukur. Masih ada sedikit serpihan kewarasan yang tersisa murni di benak mereka untuk mengamankan sosok ibunya yang sangat mereka junjung dan cintai dengan tulus. Meskipun fondasi keimanan di dalam hati mereka sendiri sedang hancur lebur berkeping-keping melihat kondisi sang pendamping hidup yang dipaksa menyaksikan penderitaan kehancuran mengerikan yang sedang dialami oleh suaminya sendiri. Saat tubuh renta Nyai Halimah digotong perlahan-lahan menjauhi pelataran maut, sebuah helaan napas lega tertahan sempat terucap lirih dari bibir pucat Ustadz Mahmud. Namun kelegaan sesaat yang membuai itu seketika sirna ditelan mentah-mentah kembali oleh suara ledakan guntur susulan yang menggelegar maha dahsyat merobek lapisan langit kelam wilayah pegunungan Tasikmalaya. Setiap detik putaran waktu yang berlalu berjalan lambat di siang hari Jumat yang terasa begitu kelam bagaikan pertengahan malam kiamat ini sungguh akan menguji batas daya tahan mental pertahananmu sebagai saksi tidak langsung. Menyajikan sebuah rentetan parade ketakutan gaib beruntun yang sama sekali tidak memberikan ruang atau celah sedikit pun untuk menarik napas panjang dan menenangkan diri. Perhatian seluruh ratusan jamaah yang masih terjebak di dalam masjid kembali tersedot paksa layaknya ditarik pusaran magnet raksasa ke arah pusat pelataran berbatu bata merah panggung azab. Tubuh sang ulama karismatik Kiai Ahmad kini anehnya tidak lagi berguling-guling liar menahan rasa sakit di lantai yang retak. Sisa-sisa tenaga kehidupan di dalam tubuh rentanya tampaknya sudah benar-benar terkuras menguap habis tanpa sisa setetes pun. Diperas dengan kejam oleh rasa sakit pembakaran yang melampaui seluruh batas toleransi anatomi tubuh manusia normal. Beliau kini terbaring telentang kaku tidak berdaya, menatap kosong dengan mata mendelik ke arah pusaran corong awan kutukan di atas kepalanya. Tarikan napasnya terdengar sangat tersengal-sengal putus-putus memprihatinkan. Mengeluarkan suara bunyi dengkuran kasar penuh cairan dari dalam rongga dadanya yang bergerak naik turun dengan ritme waktu yang sangat lambat menunggu putusan ajal kematian. Kedua belah tangannya yang sudah cacat permanen berubah menjadi arang menyala itu dibiarkan terkapar lemas membusuk di sisi kiri kanan tubuhnya. Terus-menerus mengepulkan asap hitam pekat berbau dosa busuk yang dengan kejam menodai seluruh kesucian pasokan udara di sekitar area masjid. Wajah keriputnya yang dulu selalu memancarkan kesejukan cahaya wudhu kini terlihat sangat mengerikan dan mengenaskan tanpa sisa kewibawaan sedikitpun. Kulit wajahnya tampak menua drastis mengering tertarik ke belakang hingga ke tulang tengkorak, bibirnya pecah-pecah berdarah dan menghitam legam, serta kedua bola matanya hanya menyisakan bagian warna putihnya saja yang menatap nanar tanpa kedip ke arah alam dimensi gaib yang menakutkan yang tidak diketahui oleh orang yang masih hidup. Pemandangan sebuah raga hina tanpa daya upaya yang sedang terkapar pasrah menunggu vonis akhir hukuman pengadilan langit ini benar-benar dipastikan akan membuat relung terdalam jiwamu merintih pedih menangis. Memohon rintihan ampunan atas segala tumpukan dosa-dosa masa lalu yang mungkin pernah kamu perbuat dengan kesadaran penuh secara sengaja maupun tidak disengaja selama menghirup udara di dunia ini. Namun, tepat pada detik ketika semua saksi mata yang sedang membeku kaku kedinginan itu mengira bahwa sang mantan ulama panutan dan penista agama terburuk itu akan segera menghembuskan napas terakhirnya yang menyakitkan dan menemui ajalnya yang hina di atas lantai pelataran terbakar tersebut. Corong awan hitam pekat berputar di langit justru memberikan sebuah respons balik dari alam gaib yang sangat mengejutkan jantung dan mematikan seluruh harapan yang tersisa. Putaran angin kencang di dalam perut awan kelam tersebut mendadak berhenti total berhenti berputar secara sangat tidak wajar, menciptakan sebuah ruang keheningan absolut yang sangat pekat yang berlangsung selama 3 detik waktu dunia namun terasa seperti siksaan 3 abad penuh di dalam dasar neraka terkelam. Dalam keheningan mutlak yang mencekik batin dan menyumbat pendengaran itu, sebuah suara bisikan gaib gaung gema yang bersuara sangat berat, menggema bergulung-gulung, dan seolah tidak berasal dari arah sumber manapun. Tiba-tiba menyeruak memenuhi seluruh kapasitas rongga telinga setiap makhluk manusia yang sedang berada di dalam batas area perlindungan Masjid Singaparna saat itu. Bisikan misterius itu sama sekali tidak menggunakan tata bahasa manusia manapun di dunia yang bisa diterjemahkan oleh akal logika.
namun makna tajamnya seketika menembus dan terpancang sangat jelas tak terbantahkan di dalam dinding relung hati mereka semua yang mendengarnya tanpa terkecuali. Sebuah makna gaib berupa peringatan ancaman mutlak dan janji tentang kehancuran abadi jiwa raga manusia kerdil yang dengan penuh kesadaran berani mempermainkan, meremehkan dan membakar firman Sang Pencipta alam raya. Dan tepat bersamaan dengan berakhirnya gema gaung bisikan gaib menakutkan tersebut, bagian pusaran paling tengah dari corong awan pekat pembawa azab di atas pelataran tiba-tiba terbuka, terbelah melebar membelah dirinya sendiri, memancarkan menyemburkan sebuah kilatan sinar cahaya kuning keemasan yang sangat terang benderang menyilaukan pandangan mata. Meluncur jatuh menyorot tajam menembus udara lurus tepat menghantam mengenai bagian tengah dada Kiai Ahmad yang sedang terkapar meregang nyawa. Cahaya aneh yang baru saja turun menyambar ini dipastikan bukanlah sebuah cahaya pertolongan medis, apalagi cahaya turunnya rahmat keselamatan yang ditunggu-tunggu, melainkan justru merupakan sebuah pertanda awal mula jatuhnya rentetan badai bencana baru yang dipastikan akan membuat kelopak matamu terbelalak ngeri tak percaya menanti dalam kengerian kelanjutan nasib penderitaan tragis hamba yang tak tahu diuntung memuliakan penciptanya tersebut. Chapter 5. Pemisahan sukma dan raga yang berlumur dosa. Benda abu-abu kotor berbentuk tidak beraturan yang ditarik paksa keluar dari belahan rongga dada Kiai Ahmad itu, kini semakin terlihat teramat sangat jelas di bawah sorotan menyilaukan pilar cahaya keemasan. Tarikannya berjalan dengan tempo yang sengaja dibuat teramat sangat lambat mematikan, seolah sengaja dirancang secara teliti oleh kekuatan murka langit untuk memperpanjang durasi siksaan yang harus ditanggung secara sadar oleh raga renta tersebut. Setiap milimeter pergerakan benda gaib yang meronta keluar dari batas kulit dadanya selalu diiringi oleh rentetan suara gemeretak tulang rusuk yang patah berantakan patah satu persatu. Tulang-tulang putih pucat itu berderak-derak mengerikan patah dari persendiannya, mencuat tajam menembus kulit perut dan dadanya yang sudah menipis transparan dan hangus menghitam bagai lembaran kertas arang yang basah kuyup. Benda abu-abu kotor itu sama sekali bukanlah bentuk organ dalam fisik manusia biasa yang terbuat dari selongsong pembuluh darah seperti jantung atau paru-paru yang memerah, melainkan wujud manifestasi mengerikan dari sebuah sukma yang telah lama membusuk parah dari dalam hati. Itu adalah gumpalan roh yang berlumuran noda-noda dosa hitam legam, akibat penumpukan kesombongan batin yang telah berani melampaui batas garis kodrat manusiawi sebagai hamba ciptaan. Gumpalan menjijikan itu terus meronta-ronta merintih hebat dalam cengkeraman jepitan pilar cahaya suci, menggeliat meliuk-liuk liar mencoba dengan putus asa melepaskan diri untuk kembali menyusup masuk ke dalam sarang raganya yang sudah hancur lebur dibakar azab di bawahnya. Kengerian yang memuncak gila ini sungguh akan membuat udara murni di sekitarmu mendadak terasa setajam ribuan silet berkarat yang menyayat-nyayat paru-parumu tanpa ampun saat dipaksa menyaksikan proses pemisahan paksa antara roh dan jasad ini dengan mata kepalamu sendiri tanpa bisa berkedip sedetik pun. Ustadz Mahmud, santri paling senior yang masih terpaku lemas tak berdaya di atas lantai ubin Masjid Agung Singaparna, hanya bisa mencengkeram erat serat kain kerah baju kokonya sendiri yang sudah benar-benar basah kuyup oleh cucuran keringat sedingin es kutub utara. Seluruh pondasi logika dan akal sehatnya telah hancur berantakan luluh lantak rata dengan tanah tanpa sisa melihat tontonan azab gaib yang terus-menerus menyiksa ketahanan batin ini. Pemandangan mengerikan ini seketika meruntuhkan segala pemahaman ilmu teologi dan hukum agama yang pernah ia pelajari dengan susah payah seumur hidupnya dari sosok guru yang sama yang kini sedang digantung meregang nyawa di depan matanya. Hati kecilnya menjerit meronta-ronta pilu memanggil nama agung Allah berulang kali dengan ritme detak jantung yang semakin bertalu-talu tak beraturan. Memohon dengan derayan air mata darah yang sangat menyayat agar kiamat kecil gaib di siang hari Jumat ini segera ditutup dan diakhiri untuk selamanya meskipun ia harus mengorbankan nyawa dan napasnya sendiri sebagai bayaran gantinya. Di sekelilingnya, ratusan manusia jamaah yang tadinya menangis melolong histeris terseduh-seduh kini mendadak serempak terdiam membisu bagaikan mayat hidup. Mereka semua membeku kaku tanpa suara seperti deretan patung batu nisan berjejer di area pemakaman sunyi yang tidak terurus manusia. Keheningan massal ini terjadi bukan karena rasa takut maut mereka tiba-tiba sudah menghilang ditiup angin, melainkan karena batas toleransi maksimal dari kapasitas mental biologis mereka telah benar-benar dipaksa menembus ambang batas kehancuran, membuat sistem saraf otak mereka memutus paksa seluruh aliran respons emosional demi mempertahankan sisa-sisa serpihan kewarasan yang masih bisa diselamatkan. Hawa udara yang sangat pengap mencekik bercampur baur dengan bau anyir darah mendidih, aroma daging manusia yang dipanggang hidup-hidup, dan kepulan aroma kemenyan busuk itu terus-menerus tanpa henti memborbardir menembus indera penciumanmu,
membuat setiap tarikan napasmu ke dalam dada terasa persis seperti menelan paksa cairan racun mematikan yang merusak seluruh fungsi organ dalammu secara perlahan-lahan penuh dengan kepedihan. Sementara penderitaan murni itu terus bergulir tanpa henti. Pilar sinar cahaya keemasan yang menancap lurus kuat menembus dari atas pusaran corong awan kelam itu justru semakin meningkatkan daya kekuatan sedot tarikannya dengan tingkat kebuasan yang berlipat ganda menyakitkan. Gumpalan sukma abu-abu yang sangat kotor dan bernajis itu kini posisinya sudah terseret setengah jalan keluar dari bukaan rongga dada sang penista agama, memancarkan gelombang riak aura kegelapan yang sangat pekat kental dan menolak keras untuk menerima proses penyucian dari langit. Bersamaan dengan proses panjang penarikan paksa sukma yang amat luar biasa menyiksa setiap inci saraf penderitaan itu, jasad fisik raga Kiai Ahmad yang masih dipaksa melayang-layang kaku di udara pada ketinggian sekitar 1 meter mulai mengalami rentetan proses anatomi pembusukan gaib yang teramat sangat cepat penyusutannya. Raga keriput renta yang tadinya memiliki berat dan volume tubuh selayaknya manusia normal pria dewasa pada umumnya kini secara ajaib dan mengerikan mengempis layu mengecil bagaikan sebuah balon karet kusam yang meletus ditusuk jarum baja yang dibakar. Seluruh ikatan otot-otot tubuhnya seketika mengering kerontang menempel super ketat membalut setiap lekuk tulang belulang. Sementara seluruh cairan darah dan air murni di dalam tubuhnya menguap habis mengering tak tersisa hanya dalam hitungan detik ditelan rakus oleh radiasi hawa panas mendidih yang terus berputar-putar tidak terkendali di dalam kubah dinding pelindung gaib di area pelataran tersebut. Kedua belah tangannya yang sedari tadi sudah dihukum menjadi cacat permanen wujud bongkahan kayu arang menyala itu kini merapuh hancur dari garis persendian sikunya. Terlepas berjatuhan berdebum hancur berhamburan menjadi ribuan butiran debu abu panas menyala yang berserakan menyedihkan menutupi lantai keramik retak di bawah bayangannya. Rentetan kengerian azab instan yang tiada tara batasnya ini sungguh dijamin akan membuat seluruh aliran darah di dalam pipa pembuluh nadimu seketika berhenti berdesir kaku, membekukan detak laju jantungmu dalam genggaman erat teror mutlak yang tidak akan pernah bisa ditemukan resep obat penawarnya oleh ilmuwan jenius manapun di seluruh muka bumi ini. Dari dalam celah-celah dalam retakan formasi tanah berbatu bata merah yang menganga semakin lebar buas di bawah tubuh jasad membusuk yang mengering itu, mendadak ribuan wujud tentakel-tentakel asap tebal berwarna ungu kehitaman terus-menerus bermunculan menyembur merayap merambat naik ke atas dengan tingkat pergerakan yang sangat buas dan sangat agresif menyerang. Tentakel-tentakel gaib berbisa itu seolah-olah merupakan wujud fisik dari pasukan utusan langsung Algojo dasar neraka jahanam yang sudah tidak memiliki kesabaran lagi untuk menagih paksa jatah bagian siksaan mereka dari raga manusia pendosa yang sedang digantung menunggu proses eksekusi mati dari pengadilan langit. Sulur-sulur asap kental kelam itu bergerak menggeliat meliuk-liuk sangat menyeramkan mencari mangsa bagaikan kawanan jutaan ular kobra berbisa raksasa kelaparan. Menggapai-gapai mencakar-cakar buas ke udara kosong dan akhirnya dengan satu hentakan cepat berhasil membelit mengunci sangat kuat sisa-sisa raga fisik tubuh Kiai Ahmad yang masih melayang lemah. Pasukan tentakel ungu itu melilit erat mematikan menjerat di sekujur bagian pinggang yang mengering, sepasang tulang paha yang menguning, dan mengikat leher raganya yang kini wujudnya sudah jauh lebih mirip seperti mayat mumi kuno bangkit dari kubur peninggalan ribuan tahun silam. Sebuah peperangan gaib tarik-menarik dua kutub energi kosmis maha dahsyat seketika meletus meledak dengan sangat brutal tepat terhampar di depan mata telanjang ratusan jamaah yang tak berdaya. Di bagian atas kanopi langit pelataran, pancaran tiang pilar cahaya keemasan agung terus-menerus menarik paksa gumpalan sukma kotor itu untuk merangkak naik ditarik keluar menuju pusaran corong awan penghakiman kelam. Sementara di titik bagian bawah bumi tempatnya berpijak, ribuan lilitan tentakel asap ungu kutukan dari dasar kerak bumi mencengkeram kuat memeluk raga jasad fisiknya. Berusaha keras mati-matian menyeret jatuh memendam raga hina menjijikan itu ke dalam dasar jurang retakan tanah gelap yang tidak diketahui memiliki ujung dasar. Gesekan perlawanan antara daya energi cahaya suci dari langit dan tarikan energi kegelapan tanah hukuman itu seketika memercikan ribuan kilatan-kilatan bunga listrik aneh berwarna kebiruan terang yang menyambar-nyambar melesat membabi buta menghantam retak dinding kubah pelindung, menghasilkan lengkingan suara desisan tajam ultrasonik yang dipastikan akan mampu merobek selaput gendang telingamu, hingga mengucurkan cairan darah kental demi menahan rasa sakit tak berperi tersebut. Puncak tertinggi dari segala bentuk penyiksaan batin yang maha mengerikan itu akhirnya pecah menembus kenyataan ketika gumpalan sukma kotor yang berwarna abu-abu legam pekat itu berhasil ditarik lepas tercabut sepenuhnya dari rongga raga. Terputus-putus total dari jaringan jasad fisik tubuh Kiai Ahmad dengan diiringi sebuah ledakan gema suara lolongan tangis gaib yang memekakan meruntuhkan keheningan seluruh lapisan alam semesta raya.
Alhamdulillah, puji syukur diucapkan bergetar di dalam hati sanubari yang terdalam. Jasad raga fisik Fana yang kini sudah sepenuhnya kosong berongga dan tidak memiliki ikatan roh pelindung sama sekali itu seketika dalam waktu bersamaan kehilangan daya sihir tolak gravitasinya di udara terbuka. Raga kerangka kering kerontang rapuh yang telah hancur total membusuk dibakar azab itu langsung direbut ditarik sangat kasar dengan kekuatan penuh oleh ikatan ribuan lilitan tentakel asap ungu pekat tersebut. Dibanting ditarik jatuh meluncur bebas menghantam teramat sangat keras permukaan lantai batu bata kuno pelataran dengan menghasilkan bunyi suara berdebum hancur berantakan bertebaran ke segala arah persis bagaikan jatuhnya sebuah patung tanah liat sangat rapuh yang dilemparkan menukik dari atas ketinggian puncak gedung menara yang menembus awan. Jasad kerangka sang mantan ulama panutan desa yang pada zaman dahulu selalu disucikan dan dipuja-puja serta dibanggakan kedalaman ilmunya itu kini di detik itu juga hanya menyisakan tumpukan puing-puing kepingan debu kotor dan remah-remah tulang belulang hangus yang berserakan sangat hina dina menodai kesucian pelataran Masjid Agung. Sisa-sisa kerangka yang berserakan itu hanya butuh waktu hitungan kejap mata untuk ditelan habis tersedot ke bawah tanpa meninggalkan sisa debu sedikit pun oleh bukaan celah-celah retakan lempeng bumi yang kemudian secara ajaib kembali bergerak merapat menutup rapat mengunci diri dengan sendirinya. Seolah lapisan tanah bumi yang disucikan pun merasa teramat sangat mual dan jijik menampung bangkai raga manusia congkak yang berani dengan sadar menantang batas kebesaran Sang Pencipta. Pemandangan tragis akhir dari jasad Fana membusuk yang lenyap ditelan rakus oleh perut bumi tak berdasar ini benar-benar dipastikan akan mengukir dalam sebuah sayatan luka memori trauma psikologis permanen yang sangat berdarah-darah di lapisan terdalam dasar pikiranmu. Memaksamu tersungkur merenungkan dan mempertanyakan kembali betapa kecil dan rapuhnya arti dari kesombongan hidup sebongkah daging manusia di atas hamparan tanah fana ciptaan Allah ini. Namun rentetan badai peradilan pengadilan langit yang amat sangat kelam dan menyiksa itu nyatanya sama sekali belum mendekati garis akhir peluit panjang yang diharapkan oleh setiap manusia yang masih menangis ketakutan. Ribuan pasang kelopak mata yang memerah akibat kurang tidur kini dipaksa didorong oleh kekuatan sihir gaib untuk mendongak lurus menatap ngeri ke arah atas cakrawala kelabu. Tepat di mana gumpalan besar sukma abu-abu kotor yang tadi ditarik itu kini melayang-layang meronta kesakitan di dalam sangkar pilar tiang cahaya keemasan bercahaya yang berdiri tegak tepat di bawah pusaran corong awan raksasa hitam. Gumpalan sukma menjijikan itu perlahan-lahan menggeliat membesar mulai merubah wujud bentuk tak beraturannya merajut diri membentuk sebuah replika topeng wajah raksasa transparan yang teramat sangat menyeramkan dan terdistorsi rusak parah dari bentuk aslinya. Sebuah replika topeng wajah Kiai Ahmad ukuran raksasa yang tidak lagi memiliki kulit fisik namun sepenuhnya dipenuhi serta dibentuk oleh guratan urat-urat ekspresi amarah dendam kesumat, kesombongan iblis yang meluap, dan keputusasaan tingkat tinggi yang bercampur lebur mendidih menjadi satu kesatuan manifestasi wujud iblis penunggu neraka. Wajah gaib melayang mengerikan itu membuka rongga mulut lebarnya yang menghitam pekat menganga lebar tanpa henti mengeluarkan hembusan jeritan panjang melolong memilukan namun tanpa mengeluarkan sedikit pun suara yang bisa didengar telinga. Getaran daya hancur yang dihasilkannya sanggup menggetarkan serta meremukkan seluruh panel-panel kaca-kaca jendela bangunan masjid berbingkai kayu jati, hingga hancur berantakan meledak berhamburan ke dalam lantai ubin. Awan petir hitam pekat berlapis tebal di atas hamparan langit kecamatan Singaparna Tasikmalaya mendadak berputar bergulung-gulung semakin liar dan gila membabi buta. Menciptakan pusaran angin topan raksasa baru yang secara membabi buta menyedot menelan habis seluruh sisa-sisa garis cahaya matahari yang masih berusaha putus asa mencoba menembus menerangi bumi pijakan. Dari bagian titik tengah pusaran corong awan kiamat yang kini menganga melebar terbuka itu, perlahan-lahan merayap turun bayangan pekat yang belum pernah ada dalam sejarah ketakutan. Kengerian gelap ini dijamin akan mencekik leher logikamu dengan paksa memaksa detak nadimu memburu menembus batasan nalar. Chapter 6. Bayangan eksekutor langit membawa petaka. Bayangan teramat pekat yang merayap turun secara perlahan dari dalam celah corong awan kiamat di atas bentangan cakrawala Singaparna Tasikmalaya itu perlahan-lahan mulai mewujud merangkai diri menjadi sebuah entitas gaib yang sangat mengerikan dan tak terlukiskan oleh nalar logika manusia biasa manapun. Wujudnya sama sekali bukanlah seperti monster buas bertaring tajam apalagi hantu gentayangan dari cerita rakyat kuno yang sering didengar, melainkan sebuah siluet raksasa berjubah hitam legam yang ujung lipatan jubahnya seolah menyatu tak terpisahkan dengan pusaran badai awan kental di sekelilingnya. Entitas Algojo utusan langit itu turun melayang mengambang ke arah bumi dengan pergerakan yang teramat sangat pelan dan menyiksa batin.
namun membawa serta sebuah tekanan gravitasi kosmis yang sanggup meremukan belulang tulang rusuk siapa saja yang berada tepat di bawah bayangannya. Tidak ada wujud struktur wajah fisik yang bisa terlihat dari balik tudung kepalanya yang sangat kelam. Hanya ada sepasang titik pendaran cahaya merah menyala terang benderang laksana kobaran bara api dari dasar neraka jahanam yang menyorot tajam lurus menembus langsung ke dasar relung jiwa manusia yang paling banyak menyimpan dosa. Kehadiran utusan penghakiman dari alam dimensi tak kasat mata ini seketika secara brutal menyedot habis seluruh sisa-sisa kehangatan suhu di area pelataran Masjid Agung, menggantikannya secara paksa dengan gelombang hawa dingin es abadi yang dipastikan akan membekukan aliran darah segar di dalam nadimu, memaksa otot jantungmu berdetak memompa darah dengan ritme yang teramat sangat lambat dan menyakitkan demi menanti putusan akhir dari sang pemilik otoritas mutlak alam semesta raya. Ustadz Mahmud beserta ratusan sisa jamaah yang masih terjebak kaku mematung di area saf pinggiran lantai keramik masjid kini bahkan sudah tidak memiliki sisa cadangan tenaga sekecil apapun untuk sekadar meratapi nasib buruk atau menangis terseduh-seduh melolongkan ketakutan. Kelenjar air mata mereka telah sepenuhnya mengering kerontang dan membeku di atas kulit pipi yang berubah warna memucat pasi seperti deretan mayat hidup kelaparan. Sementara bibir mereka terus membiru dan bergetar hebat merapal untayan kalimat tahlil secara berulang-ulang tanpa sanggup mengeluarkan sedikitpun frekuensi suara yang bisa didengar. Entitas siluet raksasa yang melayang itu perlahan mengulurkan sebuah bentuk tangan bayangan kegelapan yang sedang menggenggam erat sebuah wujud cambuk kilat bercahaya biru keputihan menyilaukan mata. Sebuah wujud senjata cambuk energi gaib murni yang pada bagian ujungnya terus-menerus memercikan ribuan bunga api listrik berdaya hancur tingkat tinggi. Ketika cambuk kilat penghakiman itu digerakkan perlahan membelah keheningan udara kosong di atas pelataran. Anehnya tidak ada satupun suara lecutan fisik yang menampar menggetarkan gendang telinga manusia. Melainkan justru sebuah ledakan gema penderitaan tanpa suara yang meledak hancur berantakan langsung menembus ke dalam ruang isi kepala setiap manusia yang dipaksa menjadi saksi matanya. Gema getaran lecutan tanpa suara itu terasa teramat sangat menyakitkan bagaikan ribuan paku es berkarat yang ditusukkan dihunjamkan secara serentak bersamaan menembus selaput otakmu, membuat seluruh batas pandangan matamu berkunang-kunang kabur menahan hantaman rasa sakit yang teramat sangat menyiksa dan mengancam akan mencabut paksa seluruh sisa-sisa kewarasan logis yang masih mencoba bertahan bersarang di dalam batas tempurung kepalamu. Alhamdulillah puji syukur yang tiada tara. Kekuatan serpihan iman tauhid yang masih tersisa di dasar dada mereka menjadi satu-satunya dinding benteng pertahanan gaib terakhir yang berhasil menjaga mereka semua dari ancaman wabah kegilaan histeria massal di siang hari yang diwarnai rentetan kiamat kecil amat kelam dan mematikan tersebut. Gumpalan sukma kotor bernajis yang melayang-layang di udara dan telah merangkai wujud membentuk sebuah replika topeng wajah raksasa Kiai Ahmad transparan itu, tampak menyadari kedatangan sang algojo eksekutor sejati yang mengancam eksistensi keabadiannya. Wajah gaib melayang yang terus-menerus memancarkan gelombang aura kesombongan dan amarah iblis itu mencoba secara membabi buta melakukan sebuah perlawanan putus asa yang sangat konyol, sia-sia, dan penuh kebodohan. Dari balik rongga mulut raksasanya yang menghitam pekat menganga lebar, sukma pendosa itu memuntahkan menyemburkan sebuah gelombang pusaran asap ungu beracun yang aromanya sama persis busuknya dengan uap yang menyembur keluar dari retakan kerak bumi sebelumnya. Bermaksud dengan penuh dendam untuk melawan balik menyerang dan menelan habis siluet algojo berjubah hitam raksasa tersebut ke dalam kelumpuhan. Namun sungguh malang nasib roh pendosa itu. Belum sempat hembusan badai asap ungu kutukan itu menyentuh ujung rumbai jubah sang utusan eksekutor langit. Sebuah kibasan yang teramat sangat pelan dan terlihat santai dari tangan bayangannya langsung memunahkan dan menghancurkan gelombang serangan fatal itu menjadi tumpukan serpihan debu hampa udara yang seketika lenyap tidak berbekas ditelan keliaran pusaran angin topan Singaparna. Kesombongan dan kebanggaan tingkat tinggi yang selama berhari-hari menggerogoti membutakan hati sang mantan ulama karismatik ini dipatahkan, diluluh lantakan, dan diinjak-injak kehormatannya hanya dalam hitungan sepersekian detik tanpa diberikan ampunan ruang toleransi sedikitpun. Pemandangan kejatuhan mental spiritual yang sangat brutal ini sungguh dipastikan akan menampar telak batas kesadaranmu, menyentak dan menyadarkan bagian terdalam dari dirimu tentang betapa sangat angkuhnya seorang manusia ketika sedang merasa memiliki kedalaman ilmu agama yang sangat tinggi namun pada saat yang bersamaan justru melupakan esensi dari ketundukan kepatuhan mutlak kepada kebesaran Allah yang maha membolak-balikan hati dan garis takdir hamba-hambanya di dunia fana yang hanya. Sementara ini, tanpa membuang-buang putaran waktu dimensi dunia yang tampaknya sudah sengaja diberhentikan berdetak secara gaib di tempat kutukan itu,
Siluet eksekutor langit itu perlahan mengangkat senjata cambuk kilat cahayanya tinggi-tinggi menembus ke dalam pusaran awan kiamat. Lalu mengayunkannya menebaskannya dengan tingkat kecepatan kilat yang jauh melampaui kemampuan laju cahaya petir, untuk membelah tepat di atas topeng sukma raksasa sang kiai pendosa. Ujung cambuk energi gaib berwarna biru keputihan menyilaukan itu menghantam dengan teramat sangat telak dan presisi tepat bersarang di bagian tengah dahi wajah gaib melayang tersebut, menciptakan sebuah rentetan ledakan pendaran cahaya kosmis yang teramat sangat membutakan dan seketika melumpuhkan segala fungsi pandangan mata manusia di sekitarnya. Meskipun secara anatomi sama sekali tidak lagi memiliki susunan pita suara fisik, topeng sukma raksasa itu kembali terpaksa membuka mulut lebarnya untuk memuntahkan gelombang lolongan jeritan derita frekuensi ultrasonik yang terdengar jauh lebih mengerikan dan menyiksa dari rentetan jeritan penderitaan raga fana yang sebelumnya. Gumpalan energi abu-abu kotor yang merajut menyusun wujud wajah mengerikannya kini perlahan-lahan mulai retak-retak, pecah berantakan, dan terburai layaknya bongkahan kaca kusam tua yang dihancurkan oleh pukulan godam besi mendidih secara terus-menerus tiada henti. Dari bagian dalam balik retakan-retakan sukma yang telah hancur berantakan tak berbentuk itu, memancar keluar semburan kilatan api hitam pekat yang terus-menerus membakar menghanguskan esensi rohnya secara brutal dari dalam. Hukuman ini jelas bukanlah sebuah sensasi rasa sakit dari pembakaran daging fisik duniawi yang sensasi nyerinya bisa sirna lenyap begitu saja ketika ikatan nyawa telah berhasil dicabut oleh malaikat maut dari jasad raga. Melainkan ini adalah bentuk murni dari siksaan roh, abadi yang akan terus-menerus ditanggung tanpa jeda hingga sangkakala hari kiamat benar-benar ditiupkan. Sensasi rasa ngilu ancaman yang luar biasa tajam dan mematikan ini dijamin akan merayap liar menyusuri setiap ruas susunan tulang belakangmu, membuat sekujur anatomi tubuhmu bergetar kejang kaku saat dipaksa oleh imajinasi untuk membayangkan kengerian siksaan batin yang sama sekali tak memiliki ujung pangkal penyelesaian keadilan tersebut. Lecutan cambuk kilat gaib mematikan itu nyatanya sama sekali tidak berhenti hanya pada satu kali hantaman saja sebagai tanda peringatan. Eksekutor langit raksasa berjubah kelam itu terus-menerus tanpa lelah menghujani wujud sukma kotor pendosa tersebut dengan rentetan pukulan tebasan cambuk cahaya yang menyambar membabi buta dari segala arah mata angin, menghancurkan sisa-sisa serpihan kesombongan yang masih bersembunyi, mengikis membakar habis energi amarah iblis di dalamnya, dan meluluh lantakan kepingan demi kepingan struktur wujud wajah raksasa itu, hingga pada akhirnya yang tersisa melayang di udara hanyalah sebuah gumpalan. Bongkahan asap hitam pekat yang terus meronta-ronta menggeliat liar merintih memohon belas kasihan ampunan yang dipastikan tidak akan pernah diberikan oleh alam semesta. Setiap kali percikan cambuk biru itu menyentuh mencambuk esensi roh yang melayang kesakitan, semburan bau hangus kebusukan dosa tumpukan masa lalu yang telah berhasil disembunyikan ditutup-tutupi rapat-rapat selama puluhan tahun dari pandangan jamaah kini menyebar liar meracuni seluruh lapisan oksigen udara di area sekitar kubah pelindung tak kasat mata Masjid Agung. Ribuan pasang mata santri dan warga yang masih terpaksa disandera untuk menyaksikan eksekusi pembersihan mutlak tersebut kini hanya bisa meneteskan bulir-bulir air mata duka cita keputusasaan yang teramat dalam dan pedih. Menyadari sepenuhnya bahwa sosok guru panutan yang pada masa lalu selalu mereka sucikan dan anggap sebagai gerbang pintu penuntun menuju surga idaman justru kini di akhir hayatnya menjadi sebuah contoh nyata perwujudan dari calon kayu bakar neraka jahanam yang paling menyala. Buas meronta-ronta. Perasaan putus asa tak berdasar dan himpitan teror psikologis yang disajikan di atas hamparan panggung batu bata pelataran ini benar-benar dipastikan akan mengikat mencekik rapat saluran napasmu, memaksamu tanpa ampun untuk menelan bulat-bulat kenyataan paling pahit bahwa palu keadilan hukum langit tidak akan pernah sedikitpun memandang bulu apalagi status sosial dalam menghukum setiap hamba yang berani melampaui batas kewajarannya sebagai makhluk yang lemah. Tiang pilar cahaya keemasan agung yang sedari tadi terus-menerus menjadi kurungan penjara gaib bagi sukma pendosa tersebut perlahan-lahan mulai merubah total bentuk daya pendaran energinya di bawah langit gelap Singaparna. Cahaya kuning suci yang terang itu kini perlahan berubah warna memudar menjadi warna merah darah pekat yang mengerikan. Warnanya secara visual menyatu serasi dengan warna kilatan-kilatan petir kelam yang masih terus menyambar-nyambar buas di dalam perut pusaran awan hitam di atas sana. Pilar sinar merah pekat itu perlahan-lahan mulai menarik menyedot ke atas sisa gumpalan asap hitam pekat sukma Kiai Ahmad dengan daya tarikan gravitasi kosmis ke arah atas yang teramat sangat buas tak terkendali. Gumpalan sisa sukma yang telah hancur lebur babak belur dihakimi dihajar habis-habisan oleh cambuk keadilan itu diseret dipaksa naik menjauhi permukaan tanah pelataran retak Singaparna.
Ia meronta-ronta menggeliat-geliat penuh derita siksaan bagaikan wujud seekor ulat berbulu beracun yang ditusuk ditembus oleh kail baja tajam lalu ditarik paksa menembus hempasan lapisan badai udara yang membekukan kewarasan jiwa. Siluet raksasa eksekutor langit itu masih terus mengawal ketat proses penarikan paksa tersebut dengan tatapan sepasang dua titik mata bara api merahnya yang menyorot tajam tanpa henti berkedip. Memastikan secara mutlak bahwa tidak akan ada satupun kepingan roh pendosa itu yang mampu melarikan diri lolos dari hukuman penarikan menuju alam batas dimensi kelam yang telah khusus dipersiapkan dengan segala siksaannya untuk raga hina tersebut. Pemandangan penyeretan paksa sukma kotor menuju arah pusaran corong mulut kiamat di atas bentangan langit ini sungguh akan mencabik-cabik sisa keberanian-keberanianmu. Membiarkan pertahanan logikamu melayang-layang jatuh tak berdasar terombang-ambing di tengah pusaran teror mistis yang dengan sangat kejam menghancurkan seluruh dinding pertahanan rasionalitas pikiran manusia. Semakin dekat jarak gumpalan sukma kotor menjijikan itu merayap naik mendekati pusat bukaan corong awan hitam yang menganga di langit. Suara gema lolongan gaib penderitaannya perlahan-lahan mulai memudar tenggelam dikalahkan oleh rentetan suara raungan gemuruh badai yang eskalasinya semakin menggila dan memekakan menyiksa seluruh gendang telinga. Pusaran angin puting beliung raksasa yang menyelimuti seluruh batas wilayah desa Singaparna kini berputar dengan daya tingkat hancur yang mulai melonggarkan melepaskan tali batasannya. Terlihat dengan sangat jelas rimbunan pohon-pohon kelapa yang usianya puluhan tahun menjulang tinggi di area luar batas kompleks pagar pesantren seketika tercabut paksa akar-akarnya menyembul dari dalam tanah dan terlempar berputar-putar melayang bebas di udara bagaikan hanya sebatas ranting-ranting kayu kecil yang sangat kering dan rapuh. Namun, kemahabesaran dan keajaiban kekuasaan Allah kembali dipertontonkan di tengah malapetaka amukan alam gaib tersebut. Meskipun di wilayah luar sana terjangan badai sedang menghancurkan meratakan segalanya yang dilewatinya, namun sungguh ajaib tidak ada satupun helai dedaunan layu dari pohon-pohon rindang yang tumbuh di dalam area kompleks bangunan Masjid Agung yang rontok jatuh menyentuh hamparan tanah suci. Ribuan santri muda yang ketakutan berlindung di dalam bangunan asrama hanya bisa meringkuk memeluk lutut saling menutupi telinga mereka di bawah kolong-kolong ranjang besi. Terus-menerus menangis merapal ayat suci dan doa-doa keselamatan tanpa mengambil jeda tarikan napas. Menanti dengan penuh keputusasaan kapan badai kiamat kecil ini akan segera berakhir dan membebaskan mereka. Gelombang ketakutan yang merayap menembus di setiap inci lorong pembuluh darahmu dipastikan akan membuat bagian dalam rongga dadamu terasa teramat sangat sesak meronta-ronta seolah-olah sedang ditindih dihancurkan oleh himpitan beban batu gunung yang teramat sangat berat dan berujung tajam menembus mencabik paru-paru secara perlahan-lahan. Akhirnya tanpa disangka-sangka, dalam satu hentakan sedotan tarikan hisap energi kosmis tingkat tinggi yang teramat sangat maha dahsyat yang membuat seisi daratan bumi terasa seakan melompat bergetar lepas dari poros orbit putarannya. Gumpalan sukma abu hitam yang merupakan entitas sisa-sisa keberadaan dari esensi Kiai Ahmad itu berhasil ditarik masuk di telan rakus bulat-bulat tanpa menyisakan sebutir debu pun ke dalam kegelapan pusat lubang corong pusaran awan hitam pekat tersebut. Tepat pada sepersekian detik ketika esensi roh hamba pendosa itu berhasil melewati menembus batas dimensi mulut awan kiamat, sebuah sambaran kilatan cahaya petir merah darah pekat yang terakhir tiba-tiba menyambar kuat menyilang lurus menutupi bukaan lubang corong. Mengunci mengelas rapat pintu dimensi penghukuman abadi itu dengan diiringi sebuah suara ledakan tumpul yang bergema gaung sangat panjang meruntuhkan sisa mental baja ribuan saksi mata yang masih mematung menahan napas di bawah. Siluet wujud bayangan raksasa sang algojo eksekutor langit berjubah kelam itu perlahan-lahan ikut memudar kehilangan kepadatannya, lalu melebur luruh menyatu kembali ke dalam putaran badai awan kelam, menyelesaikan menuntaskan seluruh tugas amanah eksekusi sucinya dengan ritme yang teramat sangat rapi, bersih, dan sama sekali tanpa menunjukkan setetes pun belas kasih ampunan sedikit pun terhadap penista agama. Hamparan pelataran batu bata merah di bawah pijakan yang telah hancur belah berantakan terbelah bumi kini perlahan kembali merubah suasana menjadi teramat sangat sunyi senyap dan mencekam dingin bagaikan suasana sebuah area hamparan kuburan massal yang baru saja selesai ditinggalkan oleh para peziarahnya di tengah malam buta. Atmosfer kengerian yang baru saja memuncak hingga ke batas maksimal ini dijamin akan menanamkan sebuah lubang jurang kekosongan yang sangat gelap pekat di dasar batinmu. Mengunci merapatkan seluruh batas rasa penasaranmu yang menggebu-gebu untuk terus menanti penuh ketakutan akan hasil akhir dan rahasia keheningan misterius apalagi yang akan terhampar mengejutkan di babak puncak penutupan garis takdir pilu ini. Chapter 7. Sisa puing kesombongan di bawah cahaya keadilan. Keheningan mutlak yang teramat pekat perlahan-lahan merayap menyelimuti setiap sudut jengkal hamparan tanah di desa Singaparna, Tasikmalaya.
Setelah gumpalan sukma kotor yang penuh dengan lumuran dosa itu ditelan rakus oleh pusaran mulut corong awan kiamat di atas langit, sebuah fenomena alam gaib yang berbalik arah 180 derajat terjadi dengan kecepatan yang sama sekali tidak masuk akal sehat. Pusaran awan hitam pekat yang sedari siang tadi menggantung mengerikan menutupi bentangan cakrawala, seketika tercerai-berai hancur berantakan tersapu oleh sebuah hembusan angin hangat misterius yang datang dari arah timur. Hembusan angin itu sama sekali tidak membawa daya hancur, melainkan menyapu bersih seluruh sisa-sisa aura kegelapan dan keputusasaan yang tadinya mencekik rapat rongga dada setiap makhluk yang bernapas. Semburat cahaya matahari sore perlahan-lahan mulai kembali menembus masuk menyinari pelataran Masjid Agung, memancarkan sinar kekuningan yang terasa teramat sangat lembut dan menghangatkan. Sangat kontras berbeda dengan kilatan pilar cahaya hukuman yang sebelumnya merobek-robek kewarasan batin. Namun sungguh aneh. Meskipun cahaya mentari telah kembali menerangi bumi pijakan mereka, tidak ada satupun dari ratusan jamaah yang berani mengangkat wajah mereka untuk sekadar menatap keindahan langit sore tersebut. Rasa trauma psikologis yang teramat sangat dalam dan berdarah-darah telah berhasil menancapkan cengkeramannya yang sangat kuat di dasar relung hati mereka semua, membuat seluruh tubuh mereka masih terus bergetar hebat kedinginan menahan sisa-sisa teror mistis yang baru saja usai menghancurkan raga panutan mereka. Pemandangan keheningan yang menyiksa ini dipastikan akan membuat detak jantungmu melambat drastis, memaksamu untuk ikut merasakan beratnya himpitan sisa ketakutan yang masih melayang-layang di udara. Ustadz Mahmud, sosok santri teladan yang paling hancur hatinya pada hari kelabu itu, perlahan-lahan mencoba kembali mengumpulkan sisa-sisa kepingan keberaniannya yang telah berserakan menjadi debu. Dengan mengerahkan seluruh tenaga di ujung persendiannya yang terasa ngilu dan lemas tanpa tulang, ia memaksakan diri bangkit berdiri dengan langkah gontai yang terhuyung-huyung menopang berat badannya ke dinding tiang penyangga masjid. Pandangan matanya yang masih basah sembab oleh genangan air mata duka cita yang tak berujung kini tertuju lurus dan terkunci mati ke arah pusat pelataran berbatu bata merah. Kubah perisai pelindung gaib yang sebelumnya menolak keras dan mementalkan tubuhnya dengan brutal kini telah sepenuhnya sirna menguap hilang tertiup angin sore tanpa meninggalkan jejak serpihan apapun. Dengan langkah kaki yang diseret sangat lambat dan napas yang masih tersengal-sengal putus-putus memilukan, Ustadz Mahmud memberanikan diri melangkah menyeberangi batas garis pelataran suci tersebut. Setiap ketukan langkah kakinya yang bergesekan dengan lantai keramik menghasilkan gema suara yang teramat sangat sunyi dan menyayat kalbu. Ketika ujung telapak kakinya yang gemetar akhirnya berpijak menyentuh susunan batu bata kuno yang telah hancur retak belah berantakan itu, sebuah sensasi sengatan hawa panas yang sangat aneh tiba-tiba merambat naik menyengat kulit telapak kakinya. Hawa panas itu sama sekali bukan berasal dari bara api duniawi, melainkan sebuah sisa radiasi hawa penderitaan gaib yang tampaknya telah meresap menyatu sangat dalam mengotori lapisan tanah bumi di titik pusat eksekusi sang ulama penista firman sang pencipta. Langkah gontai dan keputusasaan murni yang terpancar dari raga pemuda ini sungguh akan membuat tenggorokanmu tercekat menyakitkan menahan isak tangis yang ingin meledak keluar meratapi rentetan tragedi tak beradab ini. Tepat di titik pusat pelataran tempat jasad raga Kiai Ahmad ditarik dan dihempaskan jatuh menghantam bumi oleh lilitan ribuan tentakel asap ungu kutukan sebelumnya. Sama sekali tidak ditemukan seonggok daging pun apalagi sisa tulang belulang yang tertinggal. Raga fisik sang mantan guru besar itu benar-benar telah ditelan habis dihanguskan tanpa sisa. Dihapus eksistensi kotornya dari atas hamparan bumi fana secara mutlak oleh murka keadilan langit. Yang tersisa membekas di atas hamparan lantai batu bata merah kuno itu, hanyalah sebuah cetakan noda hangus menghitam pekat yang ukurannya teramat sangat besar dan bentuknya sangat mengerikan untuk dipandang akal sehat. Noda hangus yang tercetak membakar permukaan batu bata itu membentuk sebuah siluet gambar tubuh manusia yang sedang meringkuk melengkung kejang menahan penderitaan luar biasa dahsyat dengan posisi kedua belah tangan buntung arangnya yang sedang berusaha melindungi kepala. Guratan-guratan noda hitam pekat itu seolah-olah merupakan sebuah lukisan peringatan abadi yang sengaja dicetak dibakar langsung oleh palu godam keadilan alam semesta, memancarkan bau sangit kemenyan busuk dan anyir darah kering yang sama sekali tidak akan pernah bisa dihilangkan apalagi diguyur dibersihkan oleh guyuran air hujan sederas apapun. Ratusan jamaah yang kini perlahan-lahan mulai ikut merayap maju mendekat mengikuti langkah di belakang Ustadz Mahmud seketika jatuh bersujud meratap merintih beramai-ramai ketika mata telanjang mereka melihat bukti nyata sisa kiamat kecil tersebut. Mereka semua menangis memukul-mukul dada mereka sendiri yang terasa teramat sangat sesak, merapal kalimat tauhid dan permohonan ampunan kepada Allah dengan suara lolongan parau yang saling bersahut-sahutan menyayat hati.
Kesadaran telak tentang betapa fana dan betapa tidak berharganya kesombongan sebongkah daging manusia hina di hadapan kemahabesaran kekuasaan penciptanya benar-benar telah menampar menghancurkan sisa kebanggaan mereka. Di tengah riuhnya suara isak tangis ratapan keputusasaan massal yang menggema memenuhi seluruh bangunan suci itu, sebuah teriakan pilu yang teramat sangat menyayat hati sanubari tiba-tiba kembali terdengar memecah udara dari arah ujung jalan setapak menuju bangunan asrama putri. Terlihat sosok Nyai Halimah yang tadinya pingsan tak sadarkan diri kini terbangun dan meronta-ronta merangkak berlari histeris dengan sisa tenaga rentanya menuju ke arah pelataran utama. Wajah tuanya terlihat teramat sangat kacau balau, rambutnya berantakan penuh debu tanah, dan kedua bola matanya menatap liar melotot mencari-cari keberadaan sosok suami tercinta yang selama ini menjadi imam pembimbing seluruh sisa usianya. Beberapa santri muda pengurus asrama berusaha sekuat tenaga menahan mengejar dan memegangi kedua lengannya agar tidak mendekat ke area noda kutukan berbahaya tersebut. Namun kekuatan rontaan keputusasaan wanita tua itu rupanya jauh lebih buas tak terkendali mengalahkan kekuatan fisik mereka. Nyai Halimah berhasil melepaskan diri dan langsung menjatuhkan tubuhnya bersimpuh menelungkup di atas batas garis pinggiran cetakan noda hangus berbentuk siluet suaminya itu. Tangisannya meledak sejadi-jadinya membelah sore hari yang kelabu. Jari-jari keriputnya mencakar-cakar liar membongkar susunan batu bata merah yang gosong, berusaha menggali tanah secara putus asa seolah ingin mencari serpihan sisa raga suaminya yang telah lenyap di telan perut bumi. Ia terus-menerus memanggil-manggil nama suaminya dengan nada rintihan melolong yang teramat sangat panjang dan menyayat seluruh dinding nurani, memohon dengan sangat agar semua kejadian penyiksaan ini hanyalah sebuah mimpi buruk belaka yang akan segera berakhir saat ia membuka mata esok pagi. Kengerian dan penderitaan batin dari seorang istri setia yang dipaksa kehilangan pelindung hidupnya dengan cara yang paling hina dan paling tidak bermartabat dalam sejarah umat manusia ini dijamin akan mencabik-cabik lembaran logikamu membiarkanmu ikut merasakan perihnya luka duka yang tak akan pernah sembuh. Ustadz Mahmud perlahan berlutut di samping tubuh Nyai Halimah yang sedang terguncang hebat hancur berantakan didera keputusasaan tingkat tinggi. Ia sama sekali tidak berani menatap langsung ke arah kedua mata wanita tua yang sangat ia muliakan tersebut. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam membiarkan air mata dukanya menetes deras membasahi lantai ubin yang dingin. Dengan tangan yang gemetar hebat ia perlahan mencoba merangkul pundak ringkih sang ibu Nyai, bermaksud memberikan sedikit sandaran kekuatan meskipun ia sendiri menyadari bahwa fondasi jiwanya sendiri sedang dalam kondisi yang teramat sangat rapuh dan nyaris rubuh rata dengan tanah. Tidak ada satupun susunan kata-kata pelipur lara, kalimat penyejuk batin, apalagi dalil-dalil agama penenang jiwa yang mampu keluar terucap dari kerongkongannya saat itu. Segala bentuk ilmu logika dan pemahaman teori keagamaan yang ia miliki seketika lumpuh total tidak berguna di hadapan bukti mutlak kebesaran dan kedahsyatan murka langsung dari sang pemilik nyawa. Ia bersama dengan seluruh santri dan penduduk desa hanya bisa menjadi saksi bisu yang teramat sangat kerdil dan lemah, terpaksa menelan bulat-bulat bongkahan pil pahit kenyataan bahwa gelar setinggi apapun, ilmu sedalam lautan manapun, dan reputasi sesuci malaikat sekalipun, tidak akan pernah sanggup memberikan jaminan keselamatan jika di dalam lubuk hati terdalam hamba tersebut telah bersarang sebiji zarah penyakit kesombongan dan tantangan terhadap kemahakuasaan Allah Sang Penguasa garis takdir kehidupan. Pelajaran berdarah yang disajikan dengan harga nyawa dan penyiksaan abadi ini sungguh akan terukir menancap sangat dalam di relung jiwamu, memaksamu untuk selalu menundukkan pandangan dalam kerendahan hati saat melangkahkan kaki di atas bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan silih berganti berjalan lambat menyiksa usai tragedi kiamat kecil yang melanda desa Singaparna tersebut. Bangunan Masjid Agung beratap limas itu kini tidak lagi pernah sama seperti sedia kala. Area pelataran tengah yang terbuat dari susunan batu bata merah kuno itu kini telah dibatasi dipagari sekelilingnya dengan pagar besi tebal yang menjulang sangat tinggi mengunci rapat. Tidak ada satupun manusia, jangankan para santri baru, bahkan hewan burung peliharaan pun tidak ada yang berani mendekat apalagi melintas terbang di atas area noda hangus berbentuk siluet penderitaan tersebut. Cetakan noda hitam pekat itu sama sekali tidak memudar sedikitpun meskipun telah diguyur badai hujan deras berhari-hari. Ia tetap tercetak jelas menyala dalam keheningan sebagai sebuah prasasti monumen peringatan alam gaib yang sangat mengerikan bagi ribuan generasi yang akan datang. Bau kemenyan busuk dan aroma tanah hangus dosa masih selalu tercium sayup-sayup terbawa hembusan angin setiap kali waktu pertengahan malam menjelang sholat tahajud tiba.
Seolah alam semesta ingin selalu secara paksa mengingatkan setiap hamba yang hendak bersujud memohon ridha agar sama sekali tidak pernah berani mencoba meragukan apalagi mempermainkan keagungan kitab suci pedoman hidup umat manusia. Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah yang terus mengalir, kejadian maha kelam berdarah ini nyatanya justru menumbuhkan tunas-tunas keimanan dan kepatuhan yang jauh lebih kuat, lebih kokoh, dan jauh lebih murni dari sebelumnya di dalam dada setiap penduduk desa. Sebuah kepatuhan tanpa syarat yang didasari oleh rasa takut dan cinta yang teramat sangat dalam kepada Sang Pencipta. Ustadz Mahmud yang kini memikul beban berat memegang tongkat estafet kepemimpinan pesantren meneruskan langkah perjuangan dengan hati yang selalu diselimuti kewaspadaan tingkat tinggi. Ia selalu tanpa kenal lelah mengingatkan setiap jiwa santrinya bahwa sebesar apapun badai ujian dunia yang datang menghantam menyiksa raga, ia sama sekali tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pedihnya daya hancur satu detik penyiksaan di dalam jurang neraka, akibat dosa kesombongan buta. Cerita tentang sang ulama yang mengundang malapetaka itu terus bergulir menyebar diam-diam di dalam kegelapan malam desa Singaparna merayap masuk ke dalam benak pendengarnya menebar ketakutan mistis murni. Dan ketika hembusan angin malam bertiup menderu kencang membawa serta gemerisik daun ranting bambu kering di belakang asrama tua yang sunyi, kamu seolah akan mampu mendengarkan sayup-sayup gema jeritan tangisan gaib keputusasaan dari sebuah sukma kotor yang terus-menerus tanpa henti disiksa dicambuk di alam dimensi kegelapan. Sebuah peringatan mutlak tanpa ampun yang akan terus mengintai menghantui setiap hela tarikan napas panjangmu.